plum hijau untuk mengolok-olok saya. Membawa saya selesai pekerjaan rumah musim panas sebagai alas meja. Ketika saya menemukannya, ada lubang besar dalam pekerjaan rumah saya. Itu masih tertutup noda minyak. Sangat marah sehingga saya menghabiskan seluruh musim panas berkelahi dengannya. Sampai hari pertama saya baru saja pindah ke sekolah mereka. Saya mendengar seorang anak laki-laki menyebarkan desas-desus bahwa King Mei menyukainya. Para siswa di samping menggemakannya. Gu Qinghan seharusnya takut menunda belajarmu sekarang. Saya pergi ke perguruan tinggi. Aku pasti akan mengaku kepadamu. Mendengar itu, aku tertawa. Itu gila. Mereka berdua serempak berhenti. Dia berbalik dan memelototiku dengan kejam. Song Jingnian mengerutkan kening dan berbicara. Apa yang kamu tertawakan? Saya melihat bukaan datar mereka. Aku menertawakanmu nymphomaniacs. Anda memiliki mata yang buruk. Tertawalah dalam lamunanmu. Melihat ini, Song Jingnian hanya ingin marah. Dari sudut matanya, Gu Qinghan datang dari belakang. Sengaja menampilkan senyum hangat teman sekelas. Anda lihat kami tidak menyukainya, datang saja kepada saya. Tidak perlu mengatakan hal-hal buruk tentang Qinghan, bukan? Dia tampan dan pandai belajar. Kami tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Wen Yan, aku terlihat menghina. Gu Qinghan adalah bunga sekolah. Kau menyegelnya atau dia menyegelnya sendiri? Selain itu, apakah menjadi cantik itu berguna? Kejar aku. Saya tidak peduli jika Anda menyukainya, kejar saja. Wen Yan mengirim beberapa tahun dan berbalik untuk melihat Gu Qinghan. Anda mendengar semuanya? Maaf. Jangan menganggapnya pribadi. Dia sengaja mengatakan itu untuk membuat kita marah. Lagu Jingnian. Ini untuk menghitung waktu bagi Gu Qinghan untuk berjalan. Sengaja memprovokasi apa yang baru saja saya katakan. Dan Gu Qinghan berdiri di belakangku. Dengarkan percakapan dengan jelas. Hari pertama sekolah memancing lelucon kuda. Lihat apakah Anda memiliki buah yang enak untuk dimakan di hari-hari mendatang. Song Jingnian diam-diam bangga di dalam hatinya. Tapi hasilnya mengejutkannya. Aku melihat Gu Qinghan tidak berkata apa-apa. Setelah melihatku, dia langsung masuk ke kelas. Aku tampak seperti orang bodoh. Song Jingnian pun mengikutinya masuk ke dalam kelas. Song Jingnian mengertakkan giginya dengan marah. Saya tidak menyangka orang ini berada di kelas 3. Apa, ini sudah berakhir sekarang? Para penonton mengatakan bahwa melon itu tidak menyenangkan. Kurangnya alam tersebar dalam sekejap. Kamar teman sekamar. Begitu sahabatnya Su Keke melihat Gu Qinghan memasuki kelas. Jangkau dan sapa Qinghan. Kenapa kau baru datang? Kau sudah menyelesaikan PR musim panasmu? Biarkan saya menyalinnya. Sejak Gu Qinghan memasuki kelas, ruangan menjadi jauh lebih sunyi. Apakah gadis-gadis bermain dengan suara rendah? Karena Gu Qinghan paling membenci kebisingan. Sementara anak laki-laki fokus pada wanita cantik. Nymphomaniac, aku mengetuk meja Gu Qinghan. Ada sedikit ketidaksabaran. Bisakah Anda memindahkan meja Anda ke depan? Bagaimana saya bisa duduk di tempat sekecil itu? Ini tidak keras, tapi ruang kelas terlalu sepi. Itu menarik perhatian semua orang untuk sementara waktu. Siapa pria ini? Berani berbicara dengan Gu Qinghan seperti ini. Beraninya kau mengetuk mejanya. Gu Qinghan mendongak. Aku menatap ke bawah padanya. Ia pun menyapa dengan sorot mata tajam. Kebuntuan berlangsung selama puluhan detik. Orang-orang menebak. Tunggu sebentar, apa yang akan orang ini lakukan? Di sebelah karena Gu Qinghan benci berbicara dengan anak laki-laki. Tidak peduli seberapa tampan pihak lain. Belum lagi bau bubuk mesiu dalam suara bocah ini. Tapi dia tidak menyangka Gu Qinghan akan berdiri. Memindahkan meja jauh ke depan. Dan aku baru saja duduk. Pertunjukan besar berakhir sebelum mata terbuka. Semua orang melihat tanda tanya. Gu Daxiaohua bodoh hari ini. Tidak marah. Kenapa dia sangat mendengarkan orang baru ini? Berita yang sangat menarik. Secara alami, itu harus dibagikan kepada seluruh sekolah. Segera sekolah memposting lebih banyak posting panas di Paris. Berita pembobolan. Ada seorang pria tampan yang baru dipindahkan ke kelas 3 SMA. Segera setelah Anda datang, Anda akan menantang bunga sekolah.
Dan saya baru saja menemukan tempat duduk saya di kelas. Duduk dan bicarakan tentang festival. Datang saja dan berbisik di telingaku. Maaf, Jiang Haochi belum sempat memberitahumu. Satu-satunya kursi yang tersisa di kelas adalah kursi di sebelahku. Hanya saja Gu Qinghan mengatakan bahwa posisi depan terlalu kecil. Tidak bisa memuat kakinya yang panjang 2 meter. Jadi dia terus mendorong meja ke belakang. Ya, tidak ada yang duduk di sebelahku. Meskipun Guo Jie benar, tapi tidak komprehensif. Kaki Gu Qinghan sangat panjang. Dia tidak suka gugup dengan orang. Ada alasan yang lebih penting. Hanya saja dia tidak menyukai orang yang duduk di depannya. Karena beberapa orang tidak pernah membuat alasan. Lihat kembali padanya. Melihatnya kesal. Saya mengambil waktu saya. Saya mengeluarkan buku kerja tanggal 3 Mei dari tas sekolah saya. Tersenyumlah pada Guo Jie. Tidak apa-apa Guo Jie. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Apa bahasa Cina klasik yang Anda katakan untuk festival ini? Aku ingin tahu apakah aku salah dengar. Bagaimana perasaanmu tentang Jiang Haoxia? Dia tampaknya sangat akrab dengan Gu Qinghan. Aku menggelengkan kepala. Tidak ada di mulut. Dalam hatiku, aku sedang memikirkannya, Gu Qinghan. Saya tidak berharap Anda cukup mengesankan di sekolah. Tapi aku minta maaf. Sekarang tuan muda ini ada di sini, Anda tidak bisa menjadi bos. Jangan pernah mengalahkan saya sejak saya masih kecil. Kau masih mau memberontak? Saya berpikir sendiri. Diiringi hiruk-pikuk diskusi, kepala sekolah Lao Zhang berjalan ke atas podium. Set, jangan bicara tentang Lao Zhang saat dia di sini. Ruang kelas segera menjadi sunyi. Lao Zhang menggantung tanda di sebelah papan tulis. Dikatakan ada 283 hari tersisa sampai ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian dia berdehem dan bermain-main. Akhirnya menemukan wajah baru yang baru saja ditransfer hari ini. Dia menunjuk teman sekelas laki-laki baruku. Silakan bangun dan perkenalkan diri Anda. Saya baru saja memasuki kelas kurang dari 1 jam yang lalu. Ini cukup menarik. Semua orang sudah lama ingin tahu tentang saya. Aku tiba-tiba berdiri. Kakinya tidak sepenuhnya lurus. Jarak antara meja dan kursi masih kecil. Halo semuanya. Nama saya Jiang Haochi. Ditransfer dari SMA eksperimental. Berharap hari-hari yang akan datang, kita bisa membuat kemajuan bersama. Teman sekelas yang berhati-hati memperhatikan itu dalam proses saya berbicara. Gu Qinghan diam-diam memindahkan kursi ke depan dan menulis. Pada saat saya selesai, saya bisa berdiri tegak. Dan ada juga beberapa kekayaan. Tidak buruk, sangat bagus, nilai teman sekelas sangat bagus. Kalian harus saling membantu mulai sekarang. Lao Zhang tersenyum dan mengangkat tangannya untuk mengisyaratkan aku duduk. Saya berkata dengan sedikit malu bahwa guru. Kenapa? Ada lagi yang mau kau katakan? Aku mencengkeram perutku dan sedikit malu. Aku harus ke kamar mandi. Hahaha, beberapa teman sekelas dengan poin tawa rendah sudah tertawa di bawah. Lao Zhang melambaikan tangannya, ayo pergi. Saat aku kembali ke kelas, Lao Zhang sudah mulai mengajar. Jack melewati. Sampai setelah kelas, aku memegang perutku, malas di atas meja. Jiang Hao, kau baik-baik saja? Mau aku temani ke klinik sekolah? Festival menyentuh penyesalan saya dengan prihatin. Aku memaksakan senyum. Saya baik-baik saja. Aku baru saja memakannya tadi malam. Gu Qinghan baru saja berdiri dari duduknya. Melirik ke sini. Ia keluar dari kelas tanpa suara dengan membawa gelas air. Dan kemudian dia kembali, memegang sekotak obat dan secangkir air panas di tangannya. Kemudian di bawah pengawasan seluruh kelas, letakkan keduanya di mejaku. Soko mengusap matanya, bukan? Apakah Anda membacanya dengan benar? Dingin kan? Anda memberinya cangkir Anda sendiri untuk digunakan. Kau bahkan membelikannya obat. Su Keke mengulurkan tangan dan menyelidiki dahi Gu Qinghan. Dia memiringkan kepalanya bingung dan tidak demam. Gu Qinghan, ada yang salah denganmu. Apakah Anda memiliki situasi? Gu Qinghan menamparkan tangan Su Keke hingga terlepas. Ada penggorengan lain di kelas untuk sementara waktu. Bukankah Gu Qinghan orang aneh yang rapi? Bukankah itu mantranya yang tidak bisa diterima atau diterima oleh pria dan wanita?
Guda Xiaohua sebenarnya bisa menjaga orang. Apa-apaan anak baru ini? Fang Seng benar, Guda Xiaohua, bukan hanya dia tidak marah. Kau masih peduli padanya? Apa yang begitu aneh? Gu Qinghan sangat baik. Ada apa dengan teman sekelas baru? Song Jingnian berkata begitu. Aku sangat asam. Dia naksir Gu Qinghan. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, gunung es yang gagal menutupi panas. Itu benar-benar meleleh. Api ekstrim tidak bisa dihentikan membakar. Dua pihak. Sepertinya saya tidak peduli sama sekali dengan suara di sekitar saya. Gu Qinghan tertidur di atas meja. Dan saya membuka tutup cangkir dan meledakkannya. Air ditiup tidak begitu panas. Dan dia meneguknya sampai habis. Saya tidak terlalu berterima kasih untuk ini. Lagi pula, pahlawan pertama yang membuat dirinya sakit perut. Ini dia. Pastikan untuk memasukkan 3 bungkus bumbu ke dalam mie kalkun. Dia juga berbohong kepada saya bahwa dia hanya memesan setengah bungkus. Pedas sekali lidahku sampai mati rasa. Tapi tidak ada air di rumah lagi. Anda hanya bisa minum es soda untuk meredakan makanan pedas. Cara makan seperti itu, tetapi Gu Qinghan juga memakannya. Dia sebenarnya baik-baik saja sekarang. Saya juga mengagumi. Tentu saja bukan kita berdua dari tadi malam hingga sekarang. Alasan utama perang dingin yang sedang berlangsung. Alasan sebenarnya adalah saat makan mie. Gu Qinghan mengambil meja tikar pekerjaan rumah musim panas saya. Saya juga bersumpah bahwa janji saya tidak akan dilanggar. Hasilnya adalah waktu makan. Pekerjaan rumah ditinggalkan compang camping. Permukaannya masih tertutup noda minyak. Aku sangat marah karena memarahi Gu Qinghan karena tidak bisa diandalkan. Dan Gu Qinghan mengira aku membuat keributan. Tidak apa-apa bagi siswa yang tidak menyerahkan pekerjaan rumahnya. Mereka berdua benar-benar marah ketika mereka turun. Pertengkaran terakhir adalah dengan Gu Qinghan menyerahkan dirinya. Pekerjaan rumah musim panas telah berakhir. Sebaliknya dimulailah perang dingin yang panjang. Itu sebabnya, alasan mengapa kita tidak datang ke sekolah bersama hari ini. Dan kenapa? Alasan mengapa keduanya tidak berbicara sepanjang pagi. Tapi perang dingin adalah perang dingin. Harus ada kekhawatiran. Tidak peduli seberapa banyak kita berdebat. Gu Qinghan sering menjadi orang pertama yang menunjukkan kelemahan. Belum lagi dia tidak bisa menerimanya. Dan aku ada di sekujur tubuhnya. Hanya omelan ibuku. Anda dapat mengambil kapalan dari telinganya. Apakah seorang gadis? Gadis ini hanya perlu dilindungi. Tidak ada yang riang sepertimu. Gu Qinghan bisa membaca kata-kata ini secara terbalik. Guo Jie hampir terkejut dengan pemandangan barusan. Mau tak mau menarikku untuk bergosip tentang Jiang Haoqi. Apakah Anda tahu Gu Qinghan? Apa hubungan kalian? Tidak tahu. Berpikir bahwa Gu Qinghan belum datang untuk memohon kedamaian untukku. Saya tidak bisa marah. Saya pikir saya telah memberi makan es krim anjing selama bertahun-tahun. Tidak, aku tidak mengenalnya. Itu tidak mungkin. Berdasarkan pemahamanku selama bertahun-tahun tentang Gu Qinghan. Jika Anda tidak saling mengenal, cuci rambut Anda terbalik. Soko juga bergabung dengan obrolan grup. Dia dan Gu Qinghan telah menjadi teman sekelas di sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Teman semeja SMA 2 tahun. Aku belum pernah melihat Gu Qinghan begitu antusias dengan siapapun. Apakah sudah berakhir? Gu Qinghan belum tertidur. Berbalik dan menendang mejaku beberapa kali. Apakah memalukan untuk mengakui bahwa Anda mengenal saya? Aku meliriknya dan berteriak Gu Datu. Jangan tendang mejaku. Kali ini suaraku tidak kecil. Kata-kata Gu Datu bergema di atas kelas. Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kau puas sekarang? Tidak hanya semua orang tahu kita bertemu. Mereka juga tahu nama panggilanmu. Saya memilih kelas baru dan memilihkannya untuknya. Gu Qinghan sangat kurus ketika dia masih kecil. Kepala terlihat besar. Jadi saya memberinya semua nama panggilan ini. Bahkan sekarang dia cantik. Tidak apa-apa memiliki wajah kecil. Aku masih suka memanggilnya begitu. Hahaha Gu Datu. Bunga kampus Universitas Gu kami masih memiliki nama panggilan. Murid pindahan ini bisa melakukannya. Ekstra. Bunga sekolah Universitas Gu memiliki nama panggilan.
Gu Datu memindahkannya ke siswa. Dong dong, ini adalah anak laki-laki dari luar kelas yang tiba-tiba muncul di kelas. Ia mengetuk pintu kelas. Guru Zhang, biarkan komite kelas Anda menerima pekerjaan rumah musim panas. Datang ke kelas 3 untuk menjalankan tugas. Selalu anak laki-laki dari semua kelas. Berebut untuk apa yang ingin Anda lakukan. Hanya untuk mengambil kesempatan untuk melihat hawa dingin. Song Jingnian Wenseng langsung berdiri. Beritahu anak laki-laki di pintu bahwa dia mengenal teman sekelas. Oh, terima kasih dengan ramah. Berada di kelas yang sama dengan Gu Qinghan sudah cukup membuatnya bangga. Dia masih memiliki rasa superioritas ketika dia masih di komite sekolah. Dan ruang kelas dipenuhi dengan perkabungan. Saya pikir Lao Zhang lupa. Saya masih harus membayar setelah setengah hari. Song Jingnian mulai mengumpulkan dari barisan di sebelahnya. Diterima, Gu Qinghan sudah menerima penurunan besar saat ini. Dia meletakkan pekerjaan rumah di tangannya. Di atas meja Gu Qinghan. Lambaikan tanganmu. Bertingkah lelah. Ambil alih pekerjaan rumah Sochoa. Song Jingnian bertanya pada Gu Qinghan sambil tersenyum. Bagaimana dengan pekerjaan rumah musim panasmu? Aku tidak membawa Gu Qinghan dan tidak mengangkat kepalaku. Dengan tidak sabar mengatakan. Song Jingnian menelan kata-kata itu lagi. Dia harus selalu menjaga citranya di depan Gu Qinghan. Nah, kalau begitu ingatlah untuk membawanya besok. Song Jingnian ditutup oleh Gu Qinghan. Secara alami melampiaskan amarahmu padaku. Dia sengaja menabrak mejaku, maaf. Teman sekelas baru memiliki terlalu banyak pekerjaan rumah. Aku tidak bermaksud menabrakmu. Song Jingnian berkata dengan polos. Tapi tidak apa-apa, aku melambaikan tanganku dengan murah hati. Siapa Jiang Haochi? Kekasih anti sudut yang terkenal dalam radius 10 mil. Saya mengeluarkan pekerjaan rumah musim panas saya dari tas saya. Lebih tepatnya, itu adalah pekerjaan rumah musim panas Gu Qinghan. Aku sengaja membalik beberapa kali di depannya, milikku untukmu. Tulisan tangan ini persis sama dengan tulisan tangan Gu Qinghan. Song Jingnian sangat mengenalnya. Dia pernah memanfaatkan perubahan pekerjaan rumahnya. Diam-diam menyalin kata-kata Gu Qinghan berkali-kali. Ada apa? Apa ada masalah dengan komite sekolah? Saya menatap Song Jing dengan provokatif, yang terkejut. Bukankah itu hanya permainan? Siapa yang tidak mau? Bukan apa-apa, hanya sedikit akrab dengan diriku sendiri. Song Jingnian mengulum senyum dengan susah payah dan kaku. Mungkinkah pekerjaan rumah ini milik Gu Qinghan? Atau apakah Gu Qinghan menulisnya untuknya? Pikiran Song Jingnian penuh dengan keraguan. Aku tidak bisa bertanya. Seseorang takut mendengar kebenaran yang tidak ingin dia dengar. Aku bahkan lebih takut dikenal oleh orang lain. Bagaimanapun, itu dulu ada di hati semua orang. Kamu adalah orangnya. Satu-satunya orang yang bisa menandingi Gu Qinghan. Song Jingnian pergi dengan sedih. Melihat ini, Guo Jie merangkul leherku. Bagaimana kamu melakukannya? Saya tidak tahan bahwa Song Jingnian tinggi sepanjang hari. Terlihat marah. Dia mengandalkan dirinya sendiri dan Gu Qinghan. 3 tahun lagi sebagai teman sekelas SMP. Semua orang berbicara tentang betapa baiknya hubungannya dengan Gu Qinghan. Ingin aku melihat. Gu Qinghan sama sekali tidak mau memperhatikannya. Tidak tahan. Tidak perlu bertahan. Aku menoleh. Sambil tersenyum, dia menatap Pojer penuh kemenangan. Wajah Gu Qinghan, senyum yang tak terlihat. Dia dengan cepat menghilangkan senyumnya. Dia menendang kepala bangkuku beberapa kali lagi. Bisakah kalian berdua diam? Ada banyak siswa dari kelas luar. Muncul di pintu kelas-kelas 3. Lihat aku, kecuali mereka yang pernah melihat Qinghan. Kebanyakan dari mereka datang menemui saya. Sebagai murid pindahan. Pada hari pertama, saya naik sekolah untuk memposting 8 hadiah. Ini pertama kalinya sejak berdirinya sekolah menengah. Apakah saya terkenal? Teman sekelas, Anda mempengaruhi orang dengan berdiri di depan pintu kelas orang lain seperti ini. Gu Qinghan berkata dengan dingin kepada seorang gadis. Gu Da Xiaohua, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang-orang untuk pertama kalinya. Jadi mengapa demikian? Tentu saja, karena bukannya ditonton. Yang lebih membuatnya kesal adalah aku sedang diawasi.
Sesi terakhir adalah kelas belajar mandiri. Tidak banyak pekerjaan rumah di hari pertama sekolah. Gu Qinghan menyelesaikannya 10 menit sebelum kelas berakhir. Dia mengemasi tas sekolahnya, melirik jam tangan di depan kelas. Mulai menendang bangku saya lagi, Jiang Haoqi. Cepat dan kemasi tas sekolahmu. Sekolah segera berakhir. Aku menahan amarahku dan tidak menoleh ke belakang. Apakah kamu mendengar? Gu Qinghan terus menendang? Kenapa kamu tidak mau pergi denganku? Kau masih marah? Kenapa kamu begitu marah? Tidak bisakah aku meminta maaf padamu? Ini semua salahku, oke? Seluruh sekolah berpikir, Gu Qinghan adalah orang yang menghargai kata-kata seperti emas. Tapi hanya saya yang melihat betapa prematurnya dia. Tidak berbicara dengan saya selama sehari adalah batasnya. Saya mengerti. Aku berbalik dan menatap Gu Qinghan untuk membunuh. Gu Qinghan menatapku. Ayo, apakah Anda memiliki pertanyaan yang tidak Anda ketahui? Jika tidak, tanyakan saja padaku. Aku tak keberatan mengorbankan waktu berharga untuk beri kuliah. Saya sedikit terdiam dalam bahasa Cina klasik. Gu Qinghan, apakah ada yang salah denganmu? Bisakah kamu berhenti berdebat? Diam. Aku tidak tahan lagi. Dia berteriak pada Gu Qinghan. Mungkin dia meminum obat yang diberikan oleh Gu Qinghan dan mendapatkan kembali kekuatannya. Nafasku penuh. Suara ini membuat takut siswa lain. Kepala kecil yang penasaran. Mereka semua melihat ke arah kami. Saya menyadari apa yang baru saja saya lakukan. Dengan sopan menundukkan kepala dan meminta maaf. Liu Yu diam-diam bangga di dalam hatinya. Aneh bahwa Gu Qinghan menyukai Jiang Haochen. Memikirkan dia sebagai lawan. Tiba-tiba merasa konyol. Tapi dia lupa. Kenapa aku harus marah pada Gu Qinghan? Itu karena Gu Qinghan terlalu banyak bicara. Dan mengapa Gu Qinghan biasanya berbicara begitu sedikit? Itu karena dia hanya tertarik padaku. Gu Qinghan, yang galak padaku, tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, dia menjulurkan lidahnya dan membuat wajah ke arahku. Aku juga memutar mataku ke arah Gu Qinghan. Dan itu berarti berakhirnya perang dingin. Setelah seharian menghancurkan jiwa, sekarang teman-teman sekelas tampaknya memanipulasi mereka. Ini sedikit mengejutkan. Setelah menyaksikan kegembiraan itu, dia menundukkan kepalanya dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa Gu Qinghan pasti menyukai Jiang Haochen. Omong kosong, siapapun dengan mata panjang bisa melihatnya, sah. Jangan biarkan dewan sekolah mendengarmu. Siapa yang menyuruhnya begitu terbuka ketika dia mendengar apa yang dia takutkan? Kalah parah kali ini. Jangan biarkan dewan sekolah mendengar apa yang Anda katakan. Sebenarnya, aku hanya ingin dia mendengar. Xiao Yu diam-diam mengepalkan tinjunya. Ujung jari mulai memutih. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Siswa berkicau keluar dari kelas. Su Keke membawa tas sekolahnya di satu bahu. Tanyakan pada Gu Qinghan apa yang harus dilakukan sebentar lagi. Pergi melukis. Gu Qinghan menunjukku dan berkata, tanyakan padanya, bukan? Anda harus pergi bersamanya sepulang sekolah. Su Keke sangat bersemangat sehingga dia mematahkan suaranya. Dan, bisakah kamu berhenti berbicara denganku dalam 2 kata? Gu Qinghan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Ayahku datang menjemputku. Jika Anda ingin melukis, silakan. Aku pulang dulu. Aku berbalik dan berkata pada Gu Qinghan. Saya mengambil gambar lain dari Suster Guo. Suster Guo, mari kita pergi bersama. Aku juga tidak akan pergi. Telepon lagi di lain hari. Setelah Gu Qinghan selesai berbicara, dia menyusul dan mengikuti kami. Soko sendirian di belakang rombongan. Zhejiang Haochen yang berteriak ada di sini. Mengapa langit berubah? Gu Qinghan, bisakah kamu mengeluarkan beberapa cadangan yang harus dimiliki bunga sekolah? Suster Guo dan aku sedang berjalan menuju gerbang sekolah. Gu Qinghan dan Su Keke mengikuti di belakang. Wanita cantik dan pria tampan ada dimanapun mereka pergi. Lanskap ini segera memicu badai. Halo Jiang, nama saya Yang Xinyu kelas 9. Aku menyukaimu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Tiba-tiba, di bawah cemoohan sekelompok orang di sebelahnya, seorang gadis cantik datang. Katakan halo padaku.
Meskipun saya telah mengaku banyak di masa lalu. Tapi lagi pula, aku belum pernah bertemu satu sama lain. Tidak nyaman untuk diakui. Tidak menunggu saya untuk membuka. Suara dingin datang dari belakang. Aku melihat Gu Qinghan berjalan mendekat. Kau bilang kau menyukai Jiang Haoqi. Kau bahkan belum melihat wajah Jiang Haoqi. Katakan saja kamu menyukainya. Apakah keinginan Anda terlalu murah? Gu Qinghan, jangan urus urusanmu sendiri, oke? Jiang dan aku. Apa itu untukmu? Yang Xinyu ini juga orang terkenal. Salah satu dari sedikit kepala sekolah wanita di sekolah. Gu Qinghan menarik tas sekolahku. Tarik aku dekat denganmu. Siapa bilang itu bukan urusanku? Urusan Jiang Haoqi adalah urusanku. Lelucon. Anda pikir semua orang memberi Anda nama untuk Xiao Hua. Anda dapat beralih ke Cakrawala. Yang Xinyu menatapku, teman sekelas Jiang. Bisakah kita menjadi pacar dan pacar? Gu Qinghan meninggikan suaranya sedikit. Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, bukan? Dia jarang berbicara dengan nada bersemangat seperti itu. Lupakan, lupakan. Gu Qinghan, ayo pergi. Aku menarik pakaian Gu Qinghan. Teman sekelas yang Xinyu itu, aku ingat kamu. Tapi aku akan pulang sekarang. Selamat tinggal di bawah suaraku. Tarik Gu Qinghan. Saya berjalan ke gerbang sekolah di mata banyak penonton. Haoqi Qinghan. Di seberang jalan, sebuah kendaraan komersial hitam berbunyi bip 2 kali. Berteriak kepada kami itu ayahku Jiang Yunchuan. Paman Jiang baik untuk Gu Qinghan di depan umum. Mengikuti saya ke mobil yang sama. Bagaimana Qinghan Haoqi di sekolah hari ini? Apa kau dalam masalah? Tidak ada Kenonci yang populer di sekolah lagi. Baru saja, seorang teman sekelas ingin berteman dengannya. Oke, Gu Qinghan sengaja berkata dengan nada sarkastik. Selama tidak ada masalah, Xiang Yunchuan tersenyum puas. Orang tua adalah teman dekat. Saya juga sangat menyukai kedua anak ini. Mereka membahasnya secara pribadi. Apakah mungkin untuk membuatnya di masa depan? Tentu saja, itu ketika kami masih sangat muda. Pada saat ini, mobil masuk. Tempat parkir bawah tanah di komunitas kelas atas. Gu Qinghan dan aku bertarung sepanjang jalan. Begitu masuk rumah, aku mencium aroma nasi. Ibuku memasak dengan sangat baik. Gu Qinghan sering mengatakan bahwa makanannya tidak enak. Saya sering datang ke rumah saya untuk makan malam. Ibuku yang memberikan piring kepada Gu Qinghan. Kesalehan filial Qinghan makan lebih banyak. Hidangan di mangkuk Gu Qinghan semuanya menumpuk menjadi bukit. Ibuku terus menunjukkan padanya betapa kurusnya dirimu. Terima kasih Sen Yi. Saya makan banyak. Tetapi saya mencernanya dengan cepat. Ya, dia makan 2 mangkuk. Saya sampai pada kalimat ini tanpa perasaan. Makan 2 gigitan nasimu. Lihatlah cara kancing Anda berdesir. Gu Qinghan menendang kakiku di bawah meja. Tunjukkan ketidakpuasannya dengan matanya. Setelah makan malam, mereka berdua mengerjakan PR di kamar. Saya benar-benar mengerjakan pekerjaan rumah saya. Gu Qinghan membuat masalah di samping. Dia menyelesaikannya di sekolah. Dia bahkan tidak membawa tas sekolahnya kembali. Saya memiliki pena di mulut saya. Sedang bingung oleh tendangan fisika. Setelah berpikir sejenak, saya mulai mengerjakan buku catatan. Kemudian coret dan tulis ulang. Menjadi mudah tersinggung. Bukankah itu kesalahan bisnis? Gu Qinghan membungkuk dan hanya meliriknya. Saya melihat masalahnya. Aku mengerti. Saya dipermalukan. Lupakan saja. Banyak hasil hanya tulisan bisnis. Zezawa, kenapa kamu masih begitu-begitu? Ayo seperti ini. Kapan kau akan melampauiku? Gu Qinghan telah berada di 3 kelas teratas selama 3 tahun di sekolah menengah. Meskipun nilaiku juga bagus, tapi sepertinya selalu anak orang lain lebih baik. Orang tua saya selalu mengatakan kepada saya untuk belajar lebih banyak dari Gu Qinghan. Kali ini aku berbalik. Kami berdua disebut Zuojing. Saya sudah mengatakan siapa yang berhasil dalam ujian bulanan ini. Anda dapat membiarkan pihak lain memperlakukan Anda sebagai seorang anak selama sebulan. Pengikut Gu Qinghan, Anda hanya menunggu untuk melihat ujian saya kali ini. Bagaimana saya bisa menginjak-injak Anda di bawah kaki saya? Aku meremasnya dari gigiku.
Keesokan paginya, begitu saya membuka pintu, saya melihatnya menunggu saya di pintu. Rumah Gu Qinghan berseberangan dengan rumahku. Sisa pagi kami berkendara di jalan. Bel mobil sangat senang. Keduanya bertemu di persimpangan mendekati gerbang sekolah. Soko melambai pada kami dari kejauhan. Wu Jiang Haochi, kamu baru saja mencuri dinginku. Saya melihat bahwa Gu Qinghan dan saya tidak dapat dipisahkan. Soko tidak bisa tidak cemburu, aku bercanda. 17 tahun. Orang ini telah menghantuiku selama 17 tahun. Aku mohon ambil dia dariku. Aku ingat sekarang. Ternyata makan SMP Gu Qinghan. Foto di kartu itu adalah Anda. Hahaha, aku sudah lama mendengarnya. Sepertinya kita perlu mengenal satu sama lain lagi. Saya telah mendengar tentang wanita cantik sudah. Mereka berdua entah kenapa cocok. Sepertinya kita bertemu terlambat. Gu Qinghan mengunci mobil dan berdesakan di tengah kedua orang itu. Pergi cepat, aku akan terlambat. Hari yang baik dimulai dengan membaca pagi. Saya mencoba menghafal kata-kata bahasa Inggris. Kepala sekolah tiba-tiba masuk dan mengetuk papan tulis. Semua kepala tertunduk. Saya punya pengumuman untuk dibuat. Ada ujian minggu depan untuk mengetahui situasi sebenarnya. Itu semua yang perlu diketahui. Ini persis sama dengan jenis pertanyaan ujian masuk perguruan tinggi. Saya harap Anda semua menganggapnya serius. Mengapa Anda mengikuti ujian segera setelah sekolah dimulai? Hanya saja belum siap. Apakah rentang ini berarti tidak ada jangkauan? Meratap di dalam kelas. Oke, mari kita tidak membicarakannya. Cepat dan terus lakukan apa yang harus kamu lakukan. Setelah Lao Zhang selesai berbicara, dia meninggalkan kelas. Waktu yang ditentukan datang lebih awal. Gu Qinghan, aku harus melakukan lebih baik darimu. Dan aku mengambil keputusan. Apakah Jiang Haochi pergi ke toilet? Anak laki-laki selalu suka istirahat. Ayo ke toilet bersama. Guo Jie dan aku juga. Aku melambaikan tanganku tanpa melihat ke atas. Aku tidak akan pergi. Bisakah Anda menghafal beberapa kata untuk sementara waktu? Guo Jie mengeluarkan sekotak susu dari tasnya. Sangat sulit untuk mencolokkan sedotan dan mendorongnya di depan saya. Datang dan minum susu, itu tidak akan membantu kepalamu. Saya menyesap susu. Dia terus mengomel, melafalkan kata-kata. Gu Qinghan berbalik menatapku. Buka mulutmu untuk melaporkan Jiang Haochi. Menjejalkan tidak akan berhasil. Berhenti berjuang. Tidak ada rasa malu kalah dariku. Saya menggesek beberapa kata di atas kertas. Uleni menjadi bola. Lempar ke depan. Melempar parabola yang bagus. Akhirnya mendarat di meja Gu Qinghan. Gu Qinghan membukanya dan melihatnya. Ini memiliki 4 karakter besar yang indah tertulis di atasnya. Jangan ganggu aku, kamu memarahiku jika kamu ingin makan. Oke, siapa yang nilainya rendah? Anda harus menjadi sidik selama sebulan. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, lebih baik Anda menepati janji Anda. Jangan menangis jika kalah. Menyelesaikan. Gu Qinghan tiba-tiba memikirkan ide buruk lainnya. Tutup mulutmu dan tertawa. Saya mengambil pena dan menggambar kepala babi lain di selembar kertas itu. Kemudian dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menempelkannya ke punggungku. Su Keke menyaksikan rangkaian aksi Gu Qinghan. Menggeleng tak berdaya di sampingnya. Gu Qinghan, saya tidak pernah menemukan Anda begitu naif sebelumnya. Gu Qinghan menoleh. Wajahnya kembali dingin. Sepertinya orang yang barusan bukan dia. Anda tidak mengerti tidak? Kamu bukan Gu Qinghan. Su Keke meletakkan tangannya di pundak Gu Qinghan dan mengguncangnya. Kamu siapa? Serahkan dinginku. Su Keke, kau memberontak terhadap obatnya, bukan? Suster adalah sabuk hitam taekwondo, oke? Gu Qinghan meraih tangan Su Keke. Putar backhand lengannya ke punggungnya dan tahan. Hei, oke, aku salah, oke. Lepaskan, Su Keke, tampar meja dan minta ampun. Tak lama kemudian bel sekolah berbunyi. Muda, guru wanita yang bergaya. Dia datang dengan semua kertas di tangannya. Apakah ini guru baru? Sangat cantik. Guru wanita di podium. Dengarkan suara hihi renyah di bawah. Senyum. Halo, kelas. Saya adalah guru matematika tahun senior Anda.
Nama saya Yang. Untuk lebih memahami level semua orang saat ini. Sebelum kelas resmi dimulai, mari kita lakukan tes kecil. Guru yang dengan terampil membagi kertas menjadi 4 bagian. Dikeluarkan ke setiap kelompok, baris pertama bolak-balik. Benar saja, wanita cantik sangat beracun. Uji segera setelah Anda datang. Bisik Soko, aku tak perlu menekankan disiplin ujian lagi, kan? Siswa yang telah menyelesaikannya dapat menyerahkannya secara langsung. Guru yang berjalan menyusuri lorong lagi dan lagi. Sambil berjalan, saya melihat kertas siswa. Berjalan di sini, cemberut, gelengkan kepala. Aku berjalan ke sana dan mengangguk puas. Yang pertama menyerahkan koran itu adalah Song Jingyan. Seluruh hal publisitas ini, dia selalu ingin menjadi nomor 1. Yang kedua untuk menyerahkan kertas adalah Suster Guo. Aku akan menghentikannya. Bantu aku menyerahkannya nanti. Suster Guo baru saja akan bangun. Gu Qinghan juga mendorong kursinya. Itu, kalau begitu tolong bantu saya dan Koko untuk menyerahkannya. Suster Guo sedikit terkejut. Jika ingatannya berfungsi, ini adalah pertama kalinya Gu Qinghan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Oke, Suster Guo mengangguk. Setelah mengumpulkan 4 kertas, serahkan bersama-sama. Karena makalah ini penuh dengan pertanyaan pilihan ganda, sangat mudah untuk dikritik. Guru yang swos dengan pukulan besar. Semuanya disetujui sebelum kelas keluar dari kelas. Saya memilikinya di sini. Siapa yang memiliki nilai terbaik? Siapa perwakilan kelasku? Ujian hari ini. Dan salah satunya mendapat nilai sempurna. Jiang Hao makan teman sekelas. Mulai sekarang, kau akan jadi perwakilan kelas matematika. Apakah itu baik-baik saja? Aku mengangguk, tidak masalah. Guru matematika adalah sekolah reguler saya. Itu selalu menjadi perwakilan kelas matematika di sekolah sebelumnya. Siswa lain hanya punya satu pertanyaan yang salah. Gu Qinghan, saat Jiang Haoqi terlalu sibuk di masa depan, Anda lebih membantunya. Gu Qinghan mengangguk, guru yang baik. Perwakilan kelas sebelumnya adalah anak laki-laki gemuk. Meski pengunduran dirinya yang tiba-tiba membuatnya kehilangan muka. Tapi bagaimanapun, keterampilannya tidak manusiawi, jadi saya menerimanya dengan tenang. Dan saat perwakilan kelas mengumpulkan PL, jadi tidak tahu berterima kasih lagi. Jiang Haoqi, kenapa kau luar biasa? Bantu saya dengan lebih banyak matematika di masa depan. Setelah kelas, Su Keke menatapku dengan mata penuh kekaguman. Tidak, aku bisa membantumu. Gu Qinghan melemparinya sebuah buku kata. Lebih banyak kata. Su Koko mengertakkan giginya padaku, terima kasih. Anda, dan kemudian saya berpikir, orang baik. Lihatlah sikap posesif sialan Gu Qinghan. Ketika kedua gadis itu pergi untuk mengambil air, hanya mengatakan sesuatu dengan santai. Saya pikir Jiang Haoqi adalah fase sebelumnya. Saya tidak berharap belajar menjadi baik. Jangan katakan ini di depan Song Jingnian. Dia tidak akan senang. Ups, aku tahu. Song Jingnian saat ini berselisih denganku. Karena setrika di Tieba di sekolah kemarin telah membuatnya menjadi lelucon terbesar di sekolah. Pagi akhirnya berakhir. Para siswa bergegas ke kafetaria. Nasi kering tidak aktif. Pikiran punya masalah. Saat Guo Jie dan aku berlari ke kafetaria, ada antrean panjang di depan. Dan aku merasakan perutku yang keroncongan. Berdiri berjinjit dan lihat ke depan. Saya tidak tahu apa yang baik hari ini. Kau pikir giliran kami yang kehabisan daging? Saya baru saja makan di kantin sekolah. Mereka sangat lezat. Berbeda dengan Guo Jie yang sudah makan selama 2 tahun. Saya tidak punya pikiran dan pikiran. Ada daging babi rebus pada siang hari ini. Dan ikan asam manis. Itu favorit saya. Mataku tertuju pada teman-teman sekelas yang melewatiku. Piring di tangan. Ingin melihat. Lap air liurmu. Suster Guo tidak bisa menahan tawa. Saya besi dan beras adalah baja. Lapar tanpa makan. Bisakah Anda belajar dengan giat di sore hari ketika Anda kenyang? Jiang Haoqi. Seseorang melambai padaku di garis depan. Siapa ini? Bukan dari kelas kita, kan? Saya tidak memiliki ingatan yang baik. 1 hari telah berlalu. Tidak menempatkan nama dan wajah semua siswa di kelas cocok.
Guo Jie berbaring di telingaku, berbisik untuk mengingatkan bahwa itu adalah Yang Xinyu. Aku ingat kenapa dia memanggilku. Aku ingin berpura-pura tidak mendengar. Dan Yang Xinyu melambai padaku. Kenapa kamu tidak datang padaku? Kamu terlalu jauh di belakang. Makanan lezat akan hilang sebentar lagi. Beberapa wanita di sebelahnya mengantre. Seng mulai mencemooh lagi. Yang Xinyu, mengapa kamu begitu baik pada Jiang Hao? Aku segera melambaikan tanganku, lupakan saja. Tidak baik memotong antrian. Dan kami juga tidak saling mengenal. Tidak, tolong. Siswa yang selesai berbicara. Aku berbalik dan pura-pura membahas masalah dengan Suster Guo. Abaikan Yang Xinyu. Tidak baik memotong antrian. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan orang ini. Tapi kami hampir sampai di akhir. Tunggu sampai kita berdiri di depan jendela piring. Dan kami ditinggalkan dengan beberapa potongan material. Favorit saya sudah lama tersapu. Oke, beberapa lebih baik daripada tidak sama sekali. Guo Jie dan saya memiliki piring makan. Berkeliaran di sekitar kafetaria mencari tempat. Karena baru tahun ketiga SMA yang buka sekarang. Jadi sekolah hanya membuka setengah kursi di kafetaria. Hampir semua kursi terisi. Jiang Hao Chi Guo Jie punya tempat di sini. Tidak jauh dari sana, Sokoko melambai pada kita. Seluruh meja, hanya dia dan Gu Qinghan yang duduk di sana. Ayo pergi, Suster Guo. Ayo duduk di sana. Aku berjalan tepat. Suster Guo harus mengikuti saya. Dia bertanya begitu dia duduk. Mengapa semua orang berkerumun bersama? Aku tidak akan duduk di mejamu. Sukoko mengeluh bahwa dia mungkin tidak mau makan. Kedatangan industri. Lihatlah wajah dingin Gu Qing. Apakah Anda makan di sebelahnya? Dan aku menganggukkan kepalaku. Itu juga setelah saya datang ke sekolah menengah No. 1 yang saya temukan. Ternyata Gu Qinghan di sekolah. Ini sangat berbeda dari Gu Qinghan yang ku kenal. Hei, Gu Qinghan. Apakah kamu tidak makan ikan? Mengapa Anda mengalahkan ikan asam manis? Aku melihat ikan asam manis di piring Gu Qinghan. Dan mataku mulai berbinar. Kata Gu Qinghan dengan ringan. Bukankah ibuku selalu mengatakan bahwa makan ikan baik untuk mata? Tapi aku menggigit. Aku benar-benar tidak bisa memakannya. Anda menyukainya, Anda makan semuanya. Aku segera keluar dari piring Gu Qinghan. Dia menambahkan semua ikan asam manis ke piringnya. Lalu aku tidak diterima. Saya mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulut saya. Sangat enak. Sesuatu yang sebenarnya tidak kamu suka makan. Sungguh menjilat surga. Gu Qinghan benar-benar tidak suka ikan. Saya belum makan sejak saya masih kecil. Tapi dia tahu aku menyukainya. Jadi ketika dia baru saja makan. Ketika saya melihat ikan asam manis, itu hampir habis. Saya takut saya tidak akan bisa memakannya. Jadi saya membuatnya untuk saya. Tapi Gu Qinghan yang dingin tidak akan mengatakan apa-apa. Sochoa meletakkan minuman di tangannya. Beritahu Suster Guo, apakah Anda juga mengatakan beberapa patah kata? Sister Guo juga seorang mahasiswa tahun kedua dari semester lalu. Kota lain dipindahkan. Karena saya sedikit tertutup. Tidak ada teman semeja. Jadi dulunya penyendiri. Aku duduk di belakang Su Keke dan Gu Qinghan. Sudah lama sekali. Itu juga Su Keke yang berinisiatif untuk mengobrol denganku. Aku hanya berbicara beberapa kata, dan aku bahkan kurang akrab dengan Gu Qinghan. Guo Jie tersenyum malu-malu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Gue senyum dan nepuk-nepuk pundak Guo Jie. Dia adalah teman baik pertama yang saya buat di sekolah. Saya sangat beruntung. Suster Guo tersenyum dan saya beruntung. Aku bertemu teman baikmu. Apakah kalian berdua akan meniup kentut pelangi satu sama lain seperti ini? Gu Qinghan meletakkan sumpit di tangannya. Kemudian dia berkata kepada Suster Guo dengan sangat tulus. Saya menggunakan semua pengalaman kehidupan masa lalu saya. Ingatkan Anda untuk berteman dengan Jiang Hao Chi. Ini adalah hal yang sangat berisiko. Lihat bekas luka ini di tanganku. Gu Qinghan menunjuk bekas samar di tangan kanannya. Jiang Hao Chi berhasil. Saya tahu mengapa ada periode waktu di tahun kedua sekolah menengah pertama. Kakiku bengkak seperti kuku babi. Tidak bisa memakai sepatu.
Bisakah Anda hanya memakai sandal dan melompat dengan satu kaki setiap hari? Gu Qinghan menoleh, melihat Su Keke dengan santai. Dia terjatuh saat belajar sepeda dengan Jiang Haoqi. Saya tidak akan mencantumkan yang lain. Pokoknya hati-hati sendiri. Setelah Gu Qinghan selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mulai makan. Aku mendengarkan keluhan Gu Qinghan. Senyum bersalah, oh maaf, aku tidak bermaksud. Kamu melihat, sudah lama sejak Anda mengingatnya dengan sangat jelas. Jadi Jiang Haoqi, apakah kamu dan Gu Qinghan sudah saling mengenal sejak kecil? Saya mengerti festivalnya. Gu Qinghan tidak puas pada saat bersamaan. Kenapa masih mau pamer? Ini seperti tumbuh dewasa. Jiang Haoqi ada di duniaku. Aku mengangguk bangga dan mengiyakan. Aku sudah mengenalnya sejak kami masih kecil. Saya sudah menjadi bosnya sejak saya masih kecil. Aku melihat wajah Gu Qinghan perlahan-lahan menjadi gelap. Saya tidak terburu-buru, sobat sejak kecil. Jangan khawatir, kamu akan menjadi temanku setelah festival. Gu Qinghan memutar matanya ke arahku dan meminta beberapa wajah Jiang Haoxian. Saudara Su dapat menghitung dengan jarinya. Biarkan aku mengelusnya. Aku adalah sahabat terbaik Gu Qinghan. Gu Qinghan adalah teman baik Jiang Haoqi lagi. Kalau begitu, apa aku juga teman baik Jiang Haoqi? Ya, aku mengangguk. Su Keke terus mematahkan jari-jarinya lagi. Lalu Jiang Haoqi dan Guo Jie adalah teman baik. Saya juga berteman baik dengan Jiang Haoqi. Apakah sama untuk saya dan Guo Jie? Ups, ya. Aku menyela Soko. Kita berempat akan menjadi teman baik mulai sekarang. Akan ada berkah di masa depan. Tidak apa-apa berada dalam masalah. Datang untuk minum. Haha, Suster Guo pun tertawa setelah meminum minuman itu. Sejak itu, 4 siswa terbaik di kelas 3 dan 3 sekolah menengah telah lahir. Setiap orang memiliki persepsi waktu yang berbeda. Saya pikir minggu ini telah berlalu sangat cepat. Pergi ke dan dari sekolah bersama Gu Qinghan setiap hari. Jauh lebih menyenangkan daripada saat aku sendirian. Ini hari Jumat dalam sekejap mata. Saya juga perlahan-lahan beradaptasi dengan kehidupan di sekolah menengah No. 1. Cuaca hari ini sangat panas. Beberapa penggemar lama, mesin berputar cepat di atas kelas. Itu juga tidak bekerja dengan baik. Ditambah akhir pekan yang hebat di depan sudah dekat. Di kelas belajar mandiri sore hari, hati para murid sudah bergelora. Saya tidak tahu kemana perginya di luar sekolah. Saat istirahat, Guo Jie dan saya baru saja kembali ke kelas dari toilet. Lihat saja keseluruhannya. Zhao Pengfei yang hidup favorit band. Tulis beberapa baris di papan tulis. Saya membaca judul seleksi tahunan kelas 3 SMA. Isi seleksinya sangat kaya. Ada ruang kelas yang tampak paling standar. Bunga kelas yang paling indah. Orang yang paling pemarah. Orang yang paling lucu. Orang paling lucu. Ternyata setiap kelas suka melakukan ini. Bibit kepala yang aneh. Setelah menulis, Zhao Pengfei melemparkan kapur ke dalam kotak kapur. Lalu katakan pada rekan di bawah. Semua dipersilakan untuk berpartisipasi. Tulis nama orang yang Anda inginkan di atas kertas. Serahkan saja ke podium. Ayo bernyanyi dan menari dengan baik di kelas berikutnya. Bukankah kamu pernah memilihnya sekali sebelumnya? Kenapa memilih lagi? Siapa yang tahu? Mungkin setelah Jiang Haoqi dipindahkan. Apakah rumput kelas akan diganti? Apapun, buang saja. Su Keke datang dan bertanya pada Gu Qinghan. Gu Qinghan, menurutmu begitu? Gu Qinghan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Prihatin tentang Su Keke dan terus mengatakan tidak. Jika aku menjadi bunga kelas kita, kami memiliki 1 bunga sekolah dan 1 bunga kelas. Seberapa cocok itu? Gu Qinghan meliriknya dan berkata dia bosan. Siapa yang suka memilih? Saya tidak akan berpartisipasi. Setelah Gu Qinghan selesai berbicara, dia bangkit dan keluar dari pintu belakang. Guo merobek selembar kertas menjadi 2. Jiang Haoqi, siapa yang ingin kau pilih? Beri aku setengah. Aku menggeleng sedikit tertekan tidak. Aku tidak akrab dengan siapapun. Guo Jie menepuk pundakku, tidak apa-apa. Pilih apapun yang Anda inginkan.
Atau Anda dapat memilih yang sama dengan saya. Kelas bunga ini, itu pasti Gu Qinghan. Bagaimana dengan kelas rumput ini, itu pasti kamu. Guo Jie. Tanpa pikir panjang, ia menulis jahe di punggung rumput kelas. Hao Chi 3 kata. Dan saya menulis dan mengatakan pilih sendiri. Aku tidak bisa turun. Lalu aku akan memilihmu sebagai rumput kelas. Dan kemudian setelah selesai, lipat menjadi 2. Lalu menaruhnya di meja perkuliahan dengan Guo Jie, S1. Ruang kelas ada di mana-mana karena suara kecil ini. Untuk waktu yang cukup lama. Dengan bel berbunyi, suara itu berangsur-angsur menjadi tenang. 45 menit untuk menyelesaikan makalah matematika. Aku menekan bel dan menutup pulpen. Saat ini, Zhao Pengfei melangkah ke podium. Buka catatan. Hai, siswa, waktu yang menyenangkan akan datang. Saya akan mulai memilih. Baca nama dan tulis di papan tulis. Kemudian menggambar ortografi. Setelah beberapa statistik, Gu Qinghan memenangkan posisi Banhua dengan suara tinggi. Guo Jie memiliki keunggulan 3 suara. Memperoleh gelar pria dengan temperamen terbaik. Opsi lain juga memiliki kelebihannya sendiri. Hanya jenis tiket rumput kelas yang agak rumit. Lagu Jingnian 20 suara. Sukun 4 suara. Saya juga memiliki 20 suara. Total 15 suara. Satu orang lagi tidak memilih. Siapa yang kalian semua temui? Ya, siapa yang belum memilih? Guo Jie berbisik padaku. Jiang Haochi meminta saya untuk mengatakan bahwa Anda telah menang. Song Jingnian pasti telah memilih dirinya sendiri. Aku mengangkat bahu. Apapun, aku juga tidak benar-benar ingin mendapatkannya. Saya sama sekali tidak peduli dengan hasil ini. Tapi Song Jingnian tidak berpikir begitu. Dia adalah seorang guru kelas. Kehilangan begitu banyak intelektual dalam satu gerakan. Wajah Song Jingnian tanpa ekspresi. Dalam hati, aku memarahi 20 orang karena tak punya penglihatan. Kakao mendorong Gu Qinghan yang sedang tidur di atas meja. Gu Qinghan bangun. Apakah Anda tidak memilih? Gu Qinghan tidak pernah tertarik dengan hal semacam ini. Aku akan tidur nyenyak sekarang. Tidak puas terbangun tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang aku tidak tertarik lagi. Soko menarik lengannya lagi. Sekarang yang lainnya keluar. Hanya rumput kelas yang belum dipilih. Song Jingnian dan Jiang Haozi. Hanya suaramu, Gu Qinghan, tolong pilih juga. Jika tidak, kami sibuk dan kami tidak akan mendapatkan hasil apapun. Semuanya mulai membujuk, kan? Apakah Anda ingin memilih? Gu Qinghan belum bangun, memicingkan mata ke papan tulis. Kata Su Keke dengan ekspresi menawan. Segala sesuatu yang lain keluar. Hanya melewatkan rumput kelas. Sungguh merepotkan, kata Gu Qinghan dan berdiri dari duduknya. Aku berjalan ke podium dengan semua orang menonton. Kemudian dengan nama saya, apakah Anda menarik garis dengan kuat? Setelah mengatakan itu, dia meletakkan kapur dan langsung meninggalkan kelas. Gu Da Xiaohua benar-benar memiliki awal dan akhir. Song Jingnian tidak dipilih dari awal hingga akhir. Haha, apakah kita memiliki kelas baru? Itu saja. Dengan dukungan suara tegas Gu Qinghan, saya berhasil terpilih menjadi kelas 3 sekolah menengah. Kelas baru. Song Jingnian berdiri dengan usapan. Dia menyerbu keluar kelas. Dia menghalangi Gu Qinghan yang kembali ke pintu. Tanya Gu Qinghan, kenapa kau selalu melihat ke arah Jiang Haochi itu? Aku tidak sebagus Jiang Haochi. Gu Qinghan tanpa ekspresi. Kau tak sebanding dengan Jiang Haochi. Song Jingnian ditinggalkan sendirian dan berdiri di sana dengan canggung. Setelah istirahat yang menyenangkan, jadi Anda punya sedikit lebih banyak antusiasme. Saya berhasil melewati sekolah. Dalam perjalanan menuju gerbang sekolah, Su Keke bertanya pada ketiga orang lainnya, Gu Qinghan, Haochi Guo Jie, apakah kalian semua sibuk akhir pekan ini? Mengapa kita tidak meninjaunya bersama? Dan saya adalah orang pertama yang mengatakan, oke, saya baik-baik saja. Dan Gu Qinghan, dia juga baik-baik saja. Kemudian beres. Aku kosong di akhir pekan. Kalian semua datang ke rumahku untuk belajar. Su Keke berkata dengan penuh semangat, oke. Jiang Haochi, aku belum pernah ke rumahmu.
Gu Qinghan mengambil langkah ke samping. Apakah Anda mencoba menarik garis dengan kami? Aku tak bilang mau pergi. Su Keke menjadi cemas segera setelah mendengarnya. Aku mengguncang bahuku dan mulai halus dan dingin. Qinghan, kamu harus datang. Jika Anda tidak datang, saya akan ditinggalkan dengan rekan wanita. Itu tidak baik. Guo Jie dan aku mengungkapkan rasa jijik kami. Bangkit menjauh darinya dalam sekejap. 1 meter darinya, aku tidak harus belajar. Gu Qinghan hanya memiliki nada yang dapat digunakan dengan cara yang paling membosankan. Kemampuan untuk melepaskan tingkat mematikan maksimum. Tak satu pun dari ini. Apa itu orang normal? Aku menggeleng jijik. Tampaknya momen penting itu. Masalahnya hanya bisa terpecahkan jika aku keluar. Yah, itu tidak mudah. Karena Gudak Xiaohua meremehkan untuk bersama kami. Maka Gang 4 akan dibubarkan. Temukan pengganti Muse yang bagus. Jika Gu Qinghan membentuk geng baru beranggotakan 4 orang, itu akan berakhir. Aku meremas Suster Guo, berkata dengan senyum nimpo standar di wajahnya. Bagaimanapun, ada siswa yang cukup lurus untuk Gu Qinghan yang tidak melihat di balik garis pandang. Semakin banyak ekspresi membunuh. Suster Guo ingin menggemakan kata-kataku. Ditelan kembali. Jika Anda berani mencoba, saya akan memberitahu Paman Jiang. Anda tidak jujur di sekolah. Mempekerjakan siswa perempuan. Kemudian Gu Qinghan berbalik untuk melihat 2 lainnya dan berkata, besok pagi jam 9, berada di sana atau menjadi persegi. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, Gu Qinghan bahkan tidak berbalik. Dia terus menyeretku menuju halte bus. Bunga sekolah Zezegu benar-benar posesif. Guo Jie melihat punggung Gu Qinghan dan aku dan menghela nafas. Su Keke tiba-tiba membungkuk tanpa sadar. Yidi berkata dengan suara, teman sekelas Guo Jie. Besok pagi jam 9, berada di sana atau menjadi persegi. Guo Jie menoleh dan tersenyum. Oke, setelah mengatakan itu, dia berjalan ke seberang jalan. Gu Qinghan terus menarikku ke halte bus sebelum melepaskannya. Naik bus hari ini. Ayahku baru saja menjemput kami di hari pertama sekolah. Sejak itu, saya pergi lebih awal dan kembali terlambat setiap hari. Sulit bagiku untuk bertemu dengannya. Transfer penulis bersama ke saya. Hanya untuk membiarkan aku dan Gu Qinghan pergi bersama. Naik bus saat salju turun. Mulai dengan apa? Entah apa yang salah. Saya merasa bahwa Gu Qinghan sedikit marah. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba berhenti menjadi hebat. Aku hanya bisa berbisik pada diriku sendiri. Kembali ke lingkungan tempat kami tinggal. Tanaman hijau di taman sangat bagus. Jalur melengkung. Menanam semua jenis pohon dan bunga. Kenapa kau menatapku? Gu Qinghan menemukannya dengan penglihatan pinggirnya. Aku tidak mengambil beberapa langkah sebelum aku kembali menatapnya. Tidak apa, ternyata kamu begitu populer di sekolah. Kamu bilang, aku pernah. Mengapa saya tidak mengetahui bahwa Anda cantik? Gu Qinghan menjulurkan kepalaku dengan keras. Kau baru tahu? Hanya kamu yang bodoh. Mengapa Anda tidak menyukai saya wanita super cantik setiap hari? Aku segera melengkungkan sudut mulutku lagi. Tapi Anda tahu bagaimana menghargainya. Aku akui aku agak tampan. Tapi tetap low profile lain kali. Pilih aku di depan seluruh kelas. Itu masih tidak terlihat bagus. Mengapa Anda pergi begitu cepat? Tunggu aku. Dan saya sedang berbicara dan saya sedang berbicara. Aku menemukan bahwa Gu Qinghan telah mempercepat langkahnya dan berjalan pergi. Anda takut ada kesalahpahaman tentang penampilan Anda. Saya pikir itu tentang siapa yang jelek. Gu Qinghan menunggu sampai aku menyusul sebelum dengan sengaja berkata. Dan sepertinya aku tidak mendengarnya. Tiba-tiba bertanya dengan serius, apakah Anda ingin makan es krim? Aku akan mentraktirmu es krim. Gu Qinghan bingung dengan pemikiranku yang melompat. Belum bereaksi, saya diseret ke toko serba ada. Saya mengambil rasa vanila favorit saya. Berbaikan dengan rasa stroberi yang disukai Gu Qinghan. Kemudian berlari ke bawah menuju ayunan di taman kecil. Dia duduk. Di malam hari, saatnya anak-anak kecil turun dan bermain dalam kelompok. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun terlambat selangkah.
Tidak di ayunan. Saya tidak punya pilihan selain berdiri di samping dan berdebat. Gu Qinghan melihatnya dari samping dan malu untukku. Dia mendorongku, bisikkan bahwa Jiang Hao memakannya, turun dengan cepat. Apakah Anda malu bermain dengan anak kecil di ayunan? Aku menatap Gu Qinghan. Apa yang membuat malu? Bicara tentang segalanya. Atas dasar siapa datang pertama, dilayani pertama. Kemudian dia menoleh ke anak kecil itu dan bertanya pada Lele. Apa menurutmu kakakku tampan? Anak kecil Wenyan langsung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Berkata dengan suara lembut bahwa saudara Hao adalah yang paling tampan. Dia adalah saudara laki-laki paling tampan yang pernah saya lihat di dunia. Aku tersenyum puas, lalu kau bantu aku. Kakak mendorong ayunan selama 1 menit. Saudaraku, aku akan membiarkannya dilakukan untukmu. Oke, ini adalah kesepakatan. Menyelesaikan. Dan dia berkeliling dan dia mendorongku ke atas. Gu Qinghan benar-benar ingin menemukan celah di dinding untuk masuk saat ini. Jika orang tua anak laki-laki itu melihat ini, saya harus berpikir mereka menindas anak-anak. Lele, kan? Anda mundur sedikit. Suster, bisakah saya membantu Anda mendorongnya? Meskipun Gu Qinghan kedinginan. Tapi itu sangat manusiawi dengan anak-anak. Siapa yang tahu anak kecil itu langsung menolak tawarannya? Tidak, aku bisa mendorongnya sendiri. Tanpa bantuanmu, anak ini belum menghargainya, memiliki kepribadian. Karena itu, Gu Qinghan bersandar di palang horizontal di sebelahnya. Makan es krim, sambil memperhatikan anak kecil itu mendorong ayunan. Oke Lele, sekarang giliran Anda untuk bermain. Setelah 1 menit, akhirnya aku berdiri dari ayunan. Aku menepuk pantatku dan pergi. Bagus untukmu. Bahkan anak-anak diganggu. Mungkin memikirkan diriku sendiri di bawah komandoku. Tahun-tahun yang hancur. Gu Qinghan mau tidak mau merasa dirugikan untuk Lele. Saya tidak mengangkat percakapan. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya padanya Gu Qinghan. Apakah Anda ingat ketika Anda masih kecil? Setelah Anda menghabiskan es krim Anda sendiri, datang dan rampok saya, itu membuatku menangis. Kau takut dimarahi orang tuamu. Dorong aku di ayunan seperti Lele. Tentu saja saya ingat, Anda tidak puas setelah mendorongnya untuk waktu yang lama. Saya hanya terus mendorong. Keesokan harinya, lengan saya terlalu sakit untuk diangkat. Hahaha ngomong, mereka berdua tertawa. Itu sangat bagus pada waktu itu. Setiap hari tanpa beban tanpa memikirkan apapun. Tiba-tiba aku merasakan sedikit kesedihan. Tapi aku tidak bisa mengatakan mengapa. Mungkin karena aku sudah dewasa. Ujian masuk perguruan tinggi masih setahun lagi. Saat berada di bawah tekanan, juga akan ada kebingungan tentang masa depan. Masa lalu, saya pikir sisa hidup saya akan sama seperti sebelumnya. Tinggal bersama ibu dan ayah. Bermain dengan Gu Qinghan. Saya selalu menerima begitu saja. Gu Qinghan dan aku adalah teman terpenting satu sama lain. Tapi baru-baru ini aku tiba-tiba menyadari. Dunia ini begitu besar. Dan saat itulah ibuku masuk ke kamarku. Sudah terlambat untuk membuka tirai sekaligus. Bukankah kau bilang akan belajar di rumah teman sekelas? Jam berapa? Hampir jam 11. Matahari bersinar melalui jendela kaca. Tepat di wajahku. Jam berapa sekarang? Ibu saya bersenandung dan berjuang beberapa kali. Kemudian tarik selimut tinggi-tinggi di atas kepala Anda. Tertidur lagi. Sen Bing menarikku keluar dari selimut. Ini jam 8.30 dan saya tidak mampu membelinya. Bangun dan berkemas. Saya memiliki rambut berantakan. Saat melewati ruang tamu, tiba-tiba dari sudut mataku, sosok cantik duduk di sofa. Saya memperbaiki cermin. Itu Gu Qinghan. Awal menggali babi malas Gu Qinghan menelan sandwich di mulutnya. Miringkan kepalanya dan menyapaku. Aku sudah menunggumu selama 13 menit 14 detik. Diam dan makan sarapanmu. Saya akan membawa ini dengan teman-teman saya untuk dimakan nanti. Ibuku mengeluarkan 2 kotak dari dapur. Taruh di tas sekolahku. Itu diisi dengan semua jenis buah potong. Dia tidak lupa untuk tidak menyukai putranya Jiang Haoqi. Segera mandi. Lihat penampilanmu yang berantakan. Siapapun yang berani menikahimu di masa depan akan kurang beruntung.
Haha, Gu Qinghan hampir tersedak susu. Aku berbalik dan masuk ke kamar mandi. Detik berikutnya, saya terkejut sendiri di cermin. Gaya rambut ini sepertinya telah diretas oleh guntur tadi malam. Masih ada sedikit air liur di sudut mulut. Ada suara berderak di kamar mandi. 10 menit kemudian, aku yang menyegarkan dan tampan terlahir kembali. Ayo pergi, saya mendapatkan ransel saya. Mengambil sandwich di atas meja. Dia menarik Gu Qinghan keluar pintu. Perhatikan keselamatan di jalan. Kembalilah lebih awal. Nasihat Shen Bing mengikuti suara pintu tertutup. Menghilang melalui pintu. Sekitar 20 menit berkendara ke rumah Sokoko. Saat hampir sampai, Guo Jie mengirimi saya pesan WeChat menanyakan keberadaan saya. Karena dia baru saja keluar dari mobil juga. Tunggu saja mereka masuk bersama di halte bus. Gu Qinghan sangat terlambat. Kamu di sini, ayo masuk. Karena Gu Qinghan mengabaikan orang, Guo Jie telah dibombardir oleh Sukoko WeChat berkali-kali. Penjaga gerbang di komunitas tidak mengatakan apa-apa untuk membiarkan mereka masuk. Saya tidak merasa lega sampai saya menelepon Sochoke. Saya mendengar sejak awal bahwa Sochoa adalah generasi kedua yang kaya. Saya tidak menyangka komunitasnya begitu megah. Segera setelah Anda memasuki rumah, Sochoa mengajak semua orang berkeliling rumah. Rumahnya bersih dan rapi. Dekorasinya tidak terlalu mewah. Cukup sederhana dan sederhana. Aku dan Guo Jie dan Soko. 3 orang bersama. Kami akan membicarakannya. Hanya Gu Qinghan yang sudah bangun. Ingat mereka di sini untuk belajar hari ini. Kamar juga pernah dikunjungi. Apakah sekarang waktunya belajar? Dan dia mulai berbicara. Aku melihat jam tanganku sudah hampir jam 10. 4 orang segera duduk di meja makan. Saya duduk dengan Guo Jie. Gu Qinghan dan Su Keke melakukan sisi lain. Karena ujian tiruan minggu depan. Jadi tidak ada pekerjaan rumah akhir pekan ini. Ajari saja semua orang untuk meninjau dengan bebas. Kelasku disebut siswa Straight A. Mereka semua adalah produk atomisasi kombinasi sains tradisional. Ini adalah proposal Guo Jie. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk kita sendiri. Mata pelajaran terbaik, lebih efisien untuk meninjau dengan cara ini. Saya mengkhususkan diri dalam fisika dan biologi. Bahasa terlemah adalah bahasa Cina klasik. Saya langsung mengatakan saya terbaik dalam matematika dan kimia. Yang terburuk adalah bahasa Inggris. Ketika saya menyebutkan kata bahasa Inggris, kepala saya menjadi terlalu besar. Su Keke pun mengikuti untuk menerbitkan Guo Jie. Aku kebalikan darimu. Bahasa Cina saya sangat bagus. Bahasa Inggris, ini hampir sampai. Setelah berbicara, mereka bertiga menatap Gu Qinghan bersama-sama. Gu Qinghan tanpa daya merentangkan tangannya. Terus terang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena aku bagus di semua pelajaran. Mereka bertiga berbalik berkali-kali dalam hati mereka ketika mereka mendengarnya. Putar matamu tapi tidak bisa membantah. Orang ini terlalu narsis. Tapi bagaimanapun juga, Gu Qinghan, seorang tiran universitas, memang kuat. 3 tahun sekolah menengah, secara konsisten menempati peringkat 3 besar. Belum pernah keluar dari altar. Guo Jie tersenyum dan menyimpulkan bahwa itu saja. Jika Anda baik, Anda akan bertanggung jawab untuk mengajak semua orang meninjau matematika. Saya bertanggung jawab atas fisika. Suko bertanggung jawab atas bahasa tersebut. Adapun Gu Qinghan, yang mampu bekerja keras. Bagaimana kalau hanya bertanggung jawab untuk mata pelajaran lain? Jika tidak ada masalah, jadi mari kita mulai. Soko jadi menatapku. Katakan itu, atau saat pikiranmu masih jernih sekarang. Mari kita mulai dengan matematika. Dengan ragu-ragu aku menyerahkan buku matematika itu kepada Gu Qinghan. Gu Qinghan mengambil buku matematika. Sejak lulus, telah disikat dan muncul. Terus ambil pena dan lingkari poin-poin penting di atasnya. Setelah 1 menit, dia menyerahkan kotak buku itu kepada 3 orang. Kalau saja saya bisa menggambar ini. Kami mengerti maksudnya. 140 tidak masalah. Aku melihat sekali dan aku mengerutkan kening. Pada tingkat ini, saya masih ingin menjadi pesaing saya. Soko melihat pesaing saya dengan terkejut.
Kenapa kamu benar-benar ingin membandingkan dengan Gu Qinghan? Belajar selama bertahun-tahun. Kakao, ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengambil Gu Qinghan sebagai pesaing. Dan saya melambaikan tangan saya, dan ya, saya bersaing dengannya. Kemudian saya mengambil pena dan mengerjakan kertas untuk mengirim buku. Kemudian meletakkan kertas di antara mereka bertiga. Ini adalah dasar saya untuk kesulitan. 5 pertanyaan dari ujian seni. Kau pasti bisa. Gu Qinghan melihat pertanyaan-pertanyaan ini. Mata yang bagus. Sepertinya tertarik. Su Keke melihat judul itu dan menghela nafas penasaran. Itu cukup proposal. Berapa banyak jenis poin pengetahuan yang terintegrasi? Sochoa acungkan jempol. Beri aku acungan jempol. Jadi mereka bertiga menundukkan kepala dan mengangkat mereka. Tapi 20 menit berlalu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua masalah sepenuhnya. Terutama Gu Qinghan terjebak pada pertanyaan terakhir untuk waktu yang lama. Tidak dapat memecahkan secara real time. Ayo, saya mengambil kertas mereka dan membacanya sebentar. Mengangguk dan berkata, sebenarnya tidak buruk. Bahkan jika Anda tidak bisa menyelesaikannya. Jika Anda bisa menuliskan rumus ini, Anda bisa mendapatkan beberapa poin. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas cek kosong. Dan mulailah berbicara tentang langkah-langkahnya. Su Xiao dan Guo Jie membuka mulut lebar-lebar. Ia menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Setelah mendengarkan penjelasan saya, ini seperti meridian di seluruh tubuh telah dibuka. Pencerahan total. Soko ingin menyentuh kepalaku, tapi aku segera menghindar. Dia tidak bisa menahan napas, orang baik. Bisakah soal matematika ini diselesaikan seperti ini? Jiang Haoshan, apa yang ada di kepalamu? Lalu dia dihukum oleh mata Gu Qinghan. Saya melihat Guo Jie terbaring sedih di atas meja. Mau tak mau aku bertanya dengan prihatin ada apa? Betapa lesu. Guo Jie sepertinya dia telah disiksa oleh matematika. Cemberut tinggi. Matematika terlalu sulit. Memang, kataku nyaman. Lalu saya tiba-tiba berpikir bahwa masih ada buah di tas sekolah. Momen ada di sini, saatnya istirahat mental. Mari kita lanjutkan setelah makan buah. Su Keke melihat dan hari sudah hampir tengah hari. Jadi, apa yang Anda inginkan untuk makan siang? Aku akan melakukannya untukmu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Mataku membelalak tak percaya. Anda juga bisa memasak. Dan Soko menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, tentu saja. Saya akan menunjukkannya sebentar lagi. Kami juga dipersilakan. Menyaksikan Sochoa memotong sayuran di dapur. Hidangan terlihat terampil sekaligus. Guo Jie dan aku hanya bisa menghela nafas. Aku tidak menyangka Soko punya sisi seperti itu. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di belakangku. Itu adalah mata kesal Gu Qinghan dari belakang. Makanan akan segera siap. Jadi Soko punya 4 piring. Kemudian keluarkan kari daging sapi dari panci. Dituangkan pada. Ada daging dan sayuran, nutrisi seimbang, serta warna dan rasa yang lengkap. Oke. Silakan cicipi untuk 3. Aromanya sepertinya sudah tumbuh. Guo Jie dan aku terpikat oleh tangan kecil, dan perut kami berteriak. Guo Jie menggigit. Enak. Jarang sekali dia terdengar begitu bersemangat. Aku meneguknya ke dalam mulutku. Aku tidak bisa tidak memujinya. Aku tidak menduganya. Koko, bagaimana kamu bisa memasak dengan baik? Sochoa akhirnya ditemukan. Perasaan diakui oleh kami berdua. Bagaimana kalau dengan bangga mengangkat alisnya pada Gu Qinghan? Aku lebih baik darimu dalam memasak, kan? Bukankah itu hanya memasak? Aku juga akan membalas Gu Qinghan dengan hidung. Aku hampir menyemprotkan seteguk kari ke wajahnya. Gu Qinghan mengeluh dengan kejam. Kau terlalu baik. Terakhir kali saya makan mie rebus. Baru sehari semalam. Su Keke dan Guo Jie mendengarkan. Bahunya berkedut saat dia tertawa dari samping. Orang yang membersihkan piring setelah makan malam. Itu ditentukan oleh batu, gunting kertas. Tuhan benar-benar adil. Gu Qinghan menang dengan kekuatan. Ini 100% baik-baik saja. Tapi ketika datang untuk bermain game, dia selalu kurang beruntung. Apalagi denganku. Saat Gu Qinghan menyikat mangkuk.
Guo Jie dan aku sedang tidur di atas meja. Kali ini, matahari bersinar melalui jendela di sebelahnya. Bersinar di wajahku. Gu Qinghan mengambil bangku dengan tangan dan kakinya sendiri. Duduk di sebelah. Dia mengambil buku catatan dari atas meja dan memegangnya di depanku. Blokir matahari untukku. Butuh waktu lama. Gu Qing juga perlahan menggerakkan bahunya yang sakit. Ketika Anda melihat ke atas, Anda hanya menatap mata Guo Jie. Melihatnya sambil tersenyum. Set, dia menunjuk ujung hidungnya. Guo Jie tahu untuk pertama kalinya. Ternyata Gudak Xiaohua bisa begitu lembut. Dia bilang oke dengan tangannya. Menyadari itu, aku menoleh dan memejamkan mata. Setelah beberapa saat, Suko Six Kings Ash kembali. Dia berteriak di depan pintu bahwa aku sudah kembali. Gu Qinghan segera menarik tangannya saat mendengar suara itu. Guo Jie dan aku juga bertengkar olehnya. Aku terbangun dan menggosok mataku. Aku bertanya pada Gu Qinghan dengan linglung, kenapa kamu duduk di sini? Gu Qinghan selesai berbicara. Maliu, memindahkan bangku kembali ke tempatnya. Aku akan duduk di sini dan melihatmu meneteskan air liur lebih baik. Anda lihat, Anda telah menjalankan meja. Aku segera merasakannya, dan melihat meja lagi. Aku tidak meneteskan air liur. Melihat ini, Guo Jie membantu Gu Qinghan menyelesaikan pengepungan tepat waktu. Oke, ayo ikuti aku sekarang. Meringkas keterampilan penilaian fisika saya. Anda dapat melihat apakah itu berhasil untuk Anda. Hari berlalu dengan cepat. Sebentar lagi waktunya pulang. 4 siswa Straight A bersama-sama efisien. Mari saling membantu belajar dari kekuatan masing-masing. Saya hampir mengulasnya dalam 1 hari. Saya baru saja keluar dari kamar mandi dan naik ke tempat tidur siap untuk tidur. Telepon berdering. Aku menyalakan ponselku. Beritanya dari grup WeChat 4 Tiran Garam. Ini adalah nama yang Soko bersikeras untuk memanggil. Karena dia pikir itu lebih baik daripada menjadi siswa dengan nilai A. Menjadi bar garam akan membuatnya lebih sukses. Pesan untuk liburan. Ujian besok. Saya berharap Anda semua hasil yang baik. Wanita cantik Koko mengirim pesan, ayo. Pada saat yang sama, saya berharap Gu Qinghan memenangkan tempat pertama selamanya. Saya juga mengatakan tidak. Selamat malam semuanya. Ayo. Hanya Gu Qinghan yang tetap diam. Mungkin dia sedang tidur. Tunggu sebentar. Kurasa dia tidak akan kembali. Itu menggelapkan layar. Sisihkan ponsel Anda dan bersiaplah untuk tidur. Ding Dong hanya memejamkan matanya dan telepon kembali berdering. Dengan lihai aku bangkit dan menyalakan ponselku untuk mengecek. Ini pesan pribadi dari Gu Qinghan. Ayo besok. Layar emoji tersenyum menerangi wajahku. Sudut mulutnya melengkung menjadi ekspresi di telepon. Itu radian yang sama. Ujian sekolah menengah No. 1 dibagi menjadi ruang ujian sesuai dengan nilai. Gu Qinghan secara alami. Kursi pertama di ruang pemeriksaan pertama. Dan aku, sebagai murid pindahan dengan nilai sejarah 0. Dia ditugaskan ke tempat terakhir di ruang pemeriksaan terakhir. 2 orang yang awalnya tak terpisahkan. Tiba-tiba yang satu menjadi kepala naga dan yang lainnya menjadi ekor ular. Ujung luar ruang pemeriksaan ini, anak laki-laki selalu menantikan minggu ujian. Karena hanya kali ini, mereka bisa menghargai. Bagaimana rasanya berada di kelas yang sama dengan Gu Qinghan? Jika Anda beruntung, Anda dapat mengatakan 1 atau 2 kata kepadanya. Saat Gu Qinghan masuk, terjadi kehebohan di kelas. Datang. Gu Qinghan ada di sini. Sebelum Gu Qinghan sendiri datang, sudah ada beberapa botol minuman di tempat duduknya. Ada catatan di botol minuman. Dikatakan tes ayo. Gu Qinghan mengambil minuman itu dan meliriknya. Dan setelah pengawas masuk, dapatkan di podium. Guru, silakan minum air. Pengawas baru saja melewati usia paruh baya. Pria dengan sedikit debaran di puncak kepalanya. Dia menebak sekilas. Itu adalah air yang diberikan siswa lain kepada Gu Qinghan. Diungkapkan, semua orang bilang, beberapa anak laki-laki tidak belajar dengan giat. Berpikir untuk menyajikan teh dan air untuk orang lain sepanjang hari. Jangan lakukan ini lain kali. Lebih memikirkan studi Anda, oke?
ruang ujian terakhir di sisi lain. Itu juga menyebabkan banyak diskusi karena kedatanganku. Jiang Haochi sangat tampan. Ceritakan padaku tentang itu. Itu bisa membuat Gu Daxiao memperlakukan satu sama lain secara berbeda. Bagaimana bisa orang biasa? Dalam bahasa Cina klasik, saya hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Saya menemukan tempat duduk saya melalui kerumunan. Kursi saya ada di sudut jauh dari seluruh ruang ujian. Setelah kelas terbawah, saya puas bahwa lokasi ini cukup sederhana. Yang terakhir selalu sama dengan yang pertama. Apakah pria sekolah? Kebetulan, orang ini masih kenalan lama. Penasaran Yang Xinyu melihatku dari kejauhan. Baru saja datang untuk menyapa. Dia duduk tegak di sana. Tinggi dan ramping. Temperamen yang menyegarkan. Orang yang tidak mengenalnya. Hanya dari penampilan. Aku tidak tahu dia bajingan super. Aku mengabaikannya. Dia langsung menuju tempat duduknya dan duduk. Saya baru saja duduk. Yang Xinyu berbalik dan bertanya padaku. Mengapa Anda mengabaikan saya ketika saya menelepon Anda? Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Jika Anda ingin mengatakan sampai jumpa lagi, ciao ciao. Jangan buka mulutmu. Saya tidak akan pernah menipu. Yang Xinyu Wenyan memarahi dan tertawa. Kamu terkadang sangat mirip dengan Gu Qinghan. Sedikit merasa benar sendiri. Kapan saya mengatakan saya akan menyalin milik Anda? Saya tidak pernah menipu, oke? Wenyan, aku mengangguk dan mengiyakan. Jika Anda curang, itu bukan 000 terakhir. Saat bel berbunyi, ujian resmi dimulai. Gu Qinghan selesai menjawab makalah lebih dari setengah jam sebelumnya. Saya berbaring di atas meja untuk mengejar tidur karena saya tidak bisa menyerahkan kertas terlebih dahulu. Siswa lain hampir selesai menjawab. Diam saja, dan ruang ujian saya dan kelas menjadi sunyi. Kecuali beberapa yang terinspirasi untuk berjuang untuk puncak. Sisanya berbisik. Seseorang bersenandung dan bodoh dengan meja Gesper bermain dengan pena. Aku menghela napas. Aku belum menulis karanganku. Menjadi berisik dan kesal. Yang Xin Yue tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Bagaimana dengan ujiannya? Bisakah kau diam? Langsung menempatkan semua orang yang hadir. Bahkan pengawas terkejut. Di antara orang-orang yang biasa membuat keributan di ruang pemeriksaan. Bukankah Yang Xinyu juga bagian dari ini? Ujian mana yang dia tidak jujur pada dirinya sendiri? Ini akan menjaga disiplin. Apakah itu mengganggunya untuk tidur? Suaranya cukup berguna. Ruang kelas menjadi tenang dengan cepat. Termasuk ujian nanti. Setelah bel ujian berbunyi, orang terakhir di setiap baris harus bangun dan mengumpulkan kertas. Saya mengirimnya ketika saya menerima kertas Yang Xinyu. Seluruh halaman komposisi kosong. Artinya, dia tidak menulis komposisi sama sekali. Saya merasa sedikit aneh. Jika menulis beberapa kata, kau tak akan dapat sepeser pun. Saya tidak tahu apakah dia malas menulis atau sengaja tidak menulis. Oke, semua orang bisa pergi. Setelah pengawas mengatakan Anda bisa pergi. Gu Qinghan adalah orang pertama yang meninggalkan ruang pemeriksaan. Gu Qinghan, seseorang memanggilnya dari belakang. Suara ini sangat familiar bagi Gu Qinghan. Ini lagu Jingnian. Gu Qing tidak mendengarnya selama liburan musim dingin. Terus berjalan. Song Jingnian menyusul. Tersenyumlah dan tanyakan bagaimana kabarmu dalam ujian. Gu Qinghan menjawab dengan samar, itu bagus. Hanya berbalik ke samping untuk pergi. Tapi Song Jingnian tak henti-hentinya. Terus bertanya, mengikuti tes matematika di sore hari. Apakah Anda memasang taruhan? Saya mendengar bahwa setiap kali Anda mengikuti ujian, bisa bertaruh pada poin pengetahuan dari pertanyaan. Gu Qinghan sedikit tidak sabar. Mengapa orang ini seperti permen bergetah? Itu tidak bisa dibuang jika menempel. Dia akan marah. Su Keke melompat keluar dari belakang untuk bertaruh pada pertanyaan itu. Aku menekannya. Pak, apakah Anda ingin mendengarnya? Dia mengedipkan mata pada Gu Qinghan. Gu Qinghan dengan cepat mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Aku selesai mengumpulkan kertas dan kembali ke tempat dudukku. Mengepak barang secara perlahan. Tiba-tiba terdengar keributan yang jelas di dalam kelas. Semua orang serempak melihat ke pintu.
Bukankah itu Gu Qinghan? Kenapa dia ada di sini? Kau mencari seseorang? Tapi siapa yang bisa dia cari di sini? Saya pikir Anda bodoh dalam ujian. Benar saja, Gu Qinghan mengetuk pintu kelas. Aku berteriak Jiang Haoqi padaku di baris terakhir. Cepat, dia melihat ke kursi depan. Lihat wajah yang sinyu. Gu Qinghan mengerutkan kening secara tidak sengaja dan jelas. Aku berjalan cepat ke arah Gu Qinghan. Kenapa kamu ada di sini? Jika ingatannya berfungsi, ruang pemeriksaan pertama ada di lantai atas di koridor ember lain. Kau tidak lewat sini saat kembali ke kelas kami, kan? Gu Qinghan terlalu malas untuk membuat alasan. Kenapa kau banyak omong kosong? Dan kemudian kami mengubah topik. Saat dia berjalan, dia bertanya bagaimana keadaannya. Apakah Anda masih terbiasa dengan ruang ujian ini? Saya melambaikan tangan dan berkata bahwa saya benar-benar tidak terbiasa pada awalnya. Terlalu berisik nanti. Aku tiba-tiba berpikir, kertas kosong yang sinyu. Mau tak mau bertanya pada yang sinyu, apakah Anda mengenalnya? Orang seperti apa dia? Ini bukan pertama kalinya Gu Qinghan keluar dari mulutku. Mendengar nama seorang gadis. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kenapa dia tiba-tiba bertanya padanya? Apa yang dia katakan padamu lagi? Aku menatap Gu Qinghan dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya penasaran, kau tahu? Dia tidak menulis sepatah kata pun dalam komposisinya. Saya benar-benar curiga dia melakukannya dengan sengaja. Setiap kali saya mengambil yang terakhir, Gu Qinghan tiba-tiba berhenti. Jalan kebijakan, lalu apa? Itu hanya sesuatu yang tidak bahagia dengan keluarga. Jadi sengaja tidak belajar keras atau semacamnya. Bagaimanapun, saya memperingatkan Anda untuk menjauh darinya. Saya telah menghabiskan hidup saya, Anda bodoh tentang saya. Hanya mengandalkan Paman Jiang. Sen Yi, serahkan sementara hak asuh sekolahmu padaku. Kata Gu Qinghan. Tiba-tiba aku merasa lebih tinggi. Sepanjang jalan, semua orang yang melihat kami menutup mulut dan berbisik. Dan aku dan Gu Qinghan sepertinya sudah terbiasa menjadi sorotan. Mereka yang mengobrol dan mengangkat jeruji sama sekali tidak peduli dengan mata di sekitar mereka. Lihat kami. Su Keke segera melangkah maju untuk mengkonsumsi dan mendukung Anda, dan akhirnya kembali. Suster Guo sudah menunggu di depan pintu mesin tunggal dengan kartu makan. Pergi makan. Saya kelaparan. Stride sekelompok siswa beranggotakan 4 orang berkumpul lagi di kafetaria. Saat makan, saya tiba-tiba teringat poin kunci yang mungkin diuji. Hanya suapan di meja makan. Akibatnya, setelah ujian matematika saya dikelilingi oleh 3 orang. Meniup kentut pelangi, Su Keke berkata dengan penuh semangat, Jiang Haoqi. Untungnya, Anda membantu kami meninjau matematika kami kali ini. Saya kira saya bisa mendapatkan 10 poin lebih baik dari terakhir kali. Guo Jian membuka tutupnya sejak dia masih kecil. Menjual es kok yang dibeli di toko. Serahkan padaku. Haoqi, aku bilang kau benar-benar menghemat uang. Anda menyebutkan titik pengetahuan itu pada siang hari ini. Ini dapat digunakan untuk beberapa pertanyaan besar terakhir. Aku meliriknya dan itu layak diminum. Setahun untuk festival, saya langsung berkata bagaimana saya bisa mengundang Anda untuk makan malam. Katakan, Tuhan berpikir, mereka yang melihat apa yang harus dimakan memiliki bagian. Soko mengangkat tangannya dan aku melempar sendok hotpot. Guo Jie mempertimbangkan kembali, saya juga melemparkan 1 sendok hotpot. Lalu Su Keke mengangguk saat melihat hawa dingin. Dan begitulah, traktir semua orang hotpot akhir pekan ini. Ini adalah kesepakatan. Ujian modi 3 hari akan segera berakhir. Dan ada kelegaan singkat di sore hari. Dan kemudian dimulailah penantian yang panjang dan gelisah. Menunggu hari hasil. Gu Qinghan berbalik dan berbalik. Lihat aku dan katakan bagaimana. Seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat melampaui saya? Saya berkata dengan keras kepala, tidak banyak. Itu 90,999%. Bahkan, sejak beberapa hari yang lalu. Setelah melihat kekuatan Gu Qinghan, aku menyesalinya. Kenapa aku harus berpikir 2 kali? Saya tidak tahu bagaimana membuat taruhan seperti itu.
Tapi aku berkata pada diriku sendiri untuk tidak menjadi pengecut. Gu Qinghan tersenyum lirih. Lalu aku akan menunggu. Orang-orang masih berkicau dengan jawaban yang benar. Kepala sekolah Lao Zhang masuk. Aku berdeham. Haha. Semua orang telah bekerja keras dalam ujian akhir-akhir ini. Kelas belajar mandiri berhenti sore ini. Biarkan aku pergi ke taman bermain untuk bermain. Ada ledakan sorak-sorai di kelas. Ada baiknya memiliki waktu luang. Tentu saja, pilihan pertama bagi anak laki-laki adalah bermain basket. Baik itu lapangan basket atau lapangan sepak bola. Itu selalu penuh. Guo Jie dan gue langsung pergi main basket. Pergi dan tonton Jiang Haoqi bermain. Kedua gadis di barisan depan mendorong tenggorokan mereka keluar pintu. Qinghan, mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Soko menatap Ben. Gadis-gadis pergi menonton mereka bermain basket. Mau tak mau aku ingin ikut bersenang-senang. Meskipun Gu Qinghan tumbuh bersamaku. Tapi saya belum pernah benar-benar melihat saya bermain basket. Saya adalah seekor merpati kecil ketika saya memasuki sekolah dasar. Saya sering menyimpan karung pasir dengan mereka. Tentu, ayo pergi. Saya ingin melihat bagaimana dia bermain. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju taman bermain dengan lengan Sokoko. Ups, Qinghan, apakah Anda ingin pergi lebih cepat jika Anda ingin melihatnya? Su Keke menarik Gu Qinghan keluar kelas dengan cepat. Tunggu, ini bukan arah ke taman bermain lagi. Jelas, Anda harus berbelok ke kanan saat menuruni tangga. Tapi Suko menarik dirinya ke kiri. Gu Qinghan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bukankah ini arah toko kecil itu? Kamu bodoh. Pada hari yang begitu panas, kamu pergi menonton Jiang Haoqi bermain basket. Jangan bawakan dia sebotol air atau apapun. Su Keke memiliki ekspresi kebencian bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengambil Gu Qing. Apa yang harus saya lakukan dengan keponakan dingin ini? Apakah kamu tidak membutuhkannya? Pasti banyak gadis yang membawakannya air. Dia tidak kekurangan saya. Bagaimana bisa tidak ada kekurangan? Selain itu urusannya untuk kekurangan atau tidak. Apakah akan mengirimnya atau tidak adalah urusan Anda. Soko dalam hal membantu. Sangat berbakti. Gu Qinghan tiba-tiba menyipitkan matanya untuk menginterogasi Koko. Tidak, kau juga menyukai Jiang Haoqi, kan? Anda juga pergi untuk membawakannya air. Su Keke hampir pingsan karena amarahnya. Apa yang kau bicarakan? Aku tak suka Jiang Haoqi. Oleh karena itu, jalan lingkaran emas Qinghan bukan untuk mengirim Jiang Haoqi. Mungkinkah itu Suster Bo? Jadi Soko sedikit kesal, dan saya berhenti melihat siapapun. Apakah Anda pergi atau tidak? Tunggu Gu Qinghan dan Su Keke memasuki gym. Aku mendengar sorakan datang dari dalam. Suara bola basket menghantam keranjang bercampur di tengah. Di dalam tidak lebih dingin daripada di luar. Berdiri di depan stadion bola basket. Anda bisa mencium bau keringat muda di dalam. Gu Qinghan melarang hidungnya. Begitu banyak orang berkerumun di sini untuk menonton. Saya tidak tahu harus melihat apa. Sebenarnya, kebanyakan gadis tidak tahu apa-apa tentang pemotretan pulbar. Apakah bersandar adalah lompatan kepala? Hanya untuk melihat pria tampan. Gu Qinghan melihatku di lapangan sekilas. Saya baru saja mencetak 3 poin sekarang. Bidik dan tembak sekaligus. Itu sangat halus. Dan gadis-gadis itu berteriak. Gu Qinghan dan Su Keke sedikit peras ke barisan depan dan kebetulan saya juga melihat mereka. Tersenyumlah ke arah mereka. Tawa itu semakin bahagia. Tawa ini sangat tampan. Aku akan mengikutinya. Tapi Gu Qinghan tidak mendengar sepatah kata pun. Dia menatapku di lapangan, cerah dan sehat. Remaja. Senyum bisa membuat gadis-gadis ini berteriak. Tidak butuh waktu lama untuk menjadi begitu populer di kalangan gadis-gadis. Gu Qinghan cemberut dan bergumam. Tapi saya datang dan berjaga di depannya dan melambai beberapa kali. Hei, apa yang kau pikirkan? Apakah saya jatuh karena bermain bola? Asal-usul yang dipikirkan Gu Qinghan. Ini turun minum begitu cepat. Dia berdiri di sana tercengang ketika hujan. Aku secara alami mengeluarkan minuman di tangan Gu Qinghan. Tapi itu untukku. Terima kasih.
tapi belikan aku rasa Qingming lain kali. Saya tidak suka rasa buah persik. Barulah Gu Qinghan menyadari, saya dulu penuh sesak dengan orang-orang di sekitar saya. Jika Anda tidak menyukainya, jangan meminumnya. Ada begitu banyak orang yang menunggu untuk membawakanmu air. Guo Jie dan aku mendengus beberapa kali. Hanya setengah botol. Kemudian masukkan sisa minumannya. Mereka masing-masing diserahkan kepada Gu Qinghan dan Su Keke. Kembali ke lapangan. Saya baru saja kembali ke lapangan. Su Keke meremas ke telinga Gu Qinghan. Dengan bersemangat menggambarkan adegan barusan. Qinghan, kamu tidak melihatnya sekarang. Jiang, bagaimana Koike menolak untuk bergegas satu persatu? Air diserahkan. Langsung ke kamu. Itu sangat manis. Kenapa kau bilang kau menyelinap pergi? Hei, aku juga tidak mengerti basket. Bagaimana dengan soal kimia yang ingin saya ikuti saat ujian? Gu Qinghan tidak tahu mengapa dia berbohong. Mungkin aku tidak mengharapkannya. Suatu hari, Anda juga akan tergila-gila pada Jiang Hao. Su Keke menggelengkan kepalanya dan bergumam. Gu Lurus seorang siswa benar-benar tidak bisa lupa untuk belajar sebentar. Tidak heran itu selalu yang pertama. Aku sama sekali tidak melihat Gu Qinghan yang dingin seperti biasanya. Ada yang salah hari ini. Barulah Gu Qinghan kembali sadar dan bertanya. Kau bilang apa? Soko menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa untuk melihatnya. Katakan kamu bodoh untuk belajar. Gu Qinghan lapar. Aku sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia menatapku di lapangan lagi. Sangat menyenangkan memiliki orang-orang bermain basket. Hasil akhirnya tidak terduga. Tim batin saya menang dengan skor besar. Dan penonton di luar lapangan juga tanpa lelah melepaskan milik mereka sendiri. Sorakan hangatnya sudah lama tidak tenang. Kali ini, Gu Qing belum kehilangan akal sehatnya. Tapi ketika saya datang, tepat waktu membagikan minuman di pelukannya. Saya punya waktu sebentar untuk memeriksa. Kemudian dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat itu, bulir keringat di dahiku teriris di matanya. Aroma keringat di gym tampaknya telah berubah menjadi manis. Aku berbisik pada Gu Qinghan, ayo pergi. Berkemas dan pulang. Kepanikan yang saya katakan, sepertinya ada yang berbeda, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Saya telah mendengar kalimat ini berkali-kali. Itu terus bergema di benak Gu Qinghan. Ada apa, Qinghan? Kenapa wajahmu memerah? Apakah terlalu pengap di gym? Dalam perjalanan kembali ke kelas, Su Keke melihat Gu Qinghan tiba-tiba tidak berbicara. Wajahnya masih sedikit merah. Saya pikir dia menderita serangan panas. Tidak ada, tidak ada. Gu Qinghan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berlari beberapa langkah dengan panik. Buktikan dirimu dengan baik. Saat aku melihat Gu Qinghan, semuanya telah berubah kembali seperti dulu. Menjadi dingin dan keras. Dalam perjalanan pulang, aku menatap Gu Qinghan sedang makan burger ayam tanpa gambar apapun. Tidak bisa tidak bertepuk tangan untuknya. Tapi lelucon tidak harus memperhatikan gambar. Apalagi yang Anda perhatikan di depan Anda? Gu Qinghan melihat sekeliling. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab iya. Apakah Anda masih akan makan? Tentu saja. Lihat wajah sedihku. Gu Qinghan pikir aku takut dia akan mencuri makanan dariku. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi ke rumahmu hari ini. Seseorang menyebutkannya dalam 2 hari terakhir. Saya takut hasilnya akan keluar dan saya akan mundur lagi. Beberapa orang menantikannya. Saya ingin melihat apakah upaya saya telah meningkat selama ini. Setiap kali seorang guru masuk, aku menjulurkan leherku untuk melihat ke atas. Saya pikir hasilnya akan diumumkan. Itu lagi di hari Jumat. Sebelum kelas pertama di sore hari. Saya kembali dari menggunakan toilet. Aku melihat kursi Gu Qinghan kosong. Bel berbunyi dan tidak kembali. Dan 10 menit kemudian, dia masih belum kembali. Aku berbalik dan bertanya pada Suster Guo, di mana Gu Qinghan? Kemana dia pergi? Suster Guo mengatakan bahwa dia membantu guru menghitung poin. Untuk mendapatkan hasil sebelum akhir pekan. Dia dan monitornya. Saya juga telah mengirimkannya selama beberapa tahun untuk membantu guru menghitung poin. Kantor kelas.
Guru dari berbagai mata pelajaran mengenakan kertas dengan semangat dan kecepatan. Mereka biasanya menempatkan paling banyak. Kertas-kertas dari ruang ujian terakhir ditempatkan di batch terakhir. Karena ruang ujian ini paling beragam. Yang paling sulit untuk digabungkan. Lao Zhang memegang pena merah. Dia membuat salib dengan gusar, dan itu membuatku kesal. Apa yang ditulis anak ini di sini? Kepala keledai tidak benar. Saat ini, guru biologi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tersenyumlah dan katakan, lihat aku lagi. Saya melihat bahwa guru memohon beberapa poin di kertas ujian. Apakah ini benar-benar mustahil? Apakah Anda masih menjual lucu untuk saya? Guru matematika tersenyum puas dan berkata, hei, saya memiliki bakat di sini. Kuas besar dengan tanda centang. Mengangguk sambil bercukur. Permukaan rapi. Pemikiran yang jernih. Nilai ini harus dari ruang ujian pertama. Aku harus melihat siapa pria ini sebentar lagi. Gu Jinhan diam mendengarkan dari samping. Saya tidak tahu mengapa saya masih memiliki sedikit kebanggaan di hati saya. Dia tertawa terbahak-bahak. Zhang Tua, kepala sekolah Wenyan, dengan cepat membuka mulutnya. Siapa lagi yang bisa? Bukankah Ban Jiang Haochi kita baru saja berbalik? Dia berada di ruang pemeriksaan terakhir. Saat ini, Lao Zhang lebih bangga daripada Gu Qinghan. Tidak peduli seberapa banyak anak-anak di kelas mereka sendiri mengkritik. Kenapa kamu marah? Tidak apa-apa ketika Anda keluar dari pintu. Selain itu, saya biasanya cukup baik. Tidak terjadi apa-apa. Kali ini, saya akan memberi Lao Zhang wajah panjang. Saat Gu Qinghan dan yang lainnya menghitung poin. Kertasnya masih disegel. Tapi segel ini tidak disegel. Tidak ada bedanya bagi Gu Qinghan. 149 Gu Qinghan nilai matematikaku. Tulis di tengah kertas. Mengangguk puas. Sepertinya itu sama dengan skor yang kudapat. Di sisi lain, saya menghabiskan 2 periode menggaruk hati saya. Setelah kelas belajar mandiri, akhirnya aku menunggu Gu Qinghan dan Lao Zhang. Pengawas kelas dan Gu Qinghan. Mereka membantu Lao Zhang meletakkan kertas di atas meja kuliah. Lalu dia kembali ke tempat duduknya. Lao Zhang berkata perlahan, semuanya, hentikan penamu. Hasil ujian akhir sudah keluar. Mulai kirimkan makalah sekarang. Meskipun saya tahu bahwa saya tidak akan buruk dalam ujian. Tapi aku masih sedikit gugup. Telapak tangan sedikit berkeringat. Terutama saat Gu Qinghan berjalan kembali. Memberinya senyum ambigu. Itu membuatku semakin bingung. Lao Zhang mendorong bingkai cermin hitam di pangkal hidungnya dengan satu tangan. Dengan raut wajah serius, mari kita mulai dengan situasi keseluruhan. Lulus ujian ini untuk mengetahui situasi sebenarnya. Saya menemukan bahwa banyak siswa masih belum memiliki rasa urgensi. Saya merasa suasananya tidak tepat. Satu persatu, para siswa mulai menunduk. Karena takut tidak sengaja melihat Lao Zhang. Dia dipilih dan dikritik dengan nama. Lao Zhang mengangkat tangan satunya. Saya menjentikkan transkrip di tangan saya beberapa kali. Lanjutkan meringkas ujian ini. Level keseluruhan semua orang masih bertahan dengan baik. Beberapa dari Anda telah membuat kemajuan besar. Sekarang saya ingin memuji siswa berikut. Saya harap Anda bisa belajar lebih banyak dari mereka. Dan saat dia berbicara, dia mengambil kertas itu dan mulai membaca nama-nama itu. Sochoa 612 poin. Guo Jie 655 poin. Su Keke dan Guo Jie mendengar skor. Dia dengan senang hati maju untuk mendapatkan kertas ujian. Lao Zhang terus berbicara tentang 686 poin Song Jingnian. Podium penuh dengan diskusi yang bagus dan tajam. Dewan sekolah terlalu kuat. Kali ini pertanyaannya sangat bagus. Masalahnya membawanya dan skornya lebih tinggi dari terakhir kali. Song Jingnian kagum dengan teman-teman sekelasnya. Bangun dan ambil kertas ujian. Meskipun tidak ada gelombang di permukaan. Tapi saat melewatiku, tiba-tiba melirikku penuh kemenangan. Dia juga menjentikkan kertas ulangannya sendiri dengan tangannya. Akhirnya, Lao Zhang mengangkat 2 kertas ulangan yang tersisa. Wajah bangga, semakin bersemangat. Kali ini, ada 2 siswa di kelas kami dengan skor 700 atau lebih. Mendengar ini, para siswa mulai berbisik.
Aku bahkan tak dapat 700 poin dari dewan sekolah kali ini. Maka salah satunya hanya bisa menjadi Gu Qinghan. Bagaimana dengan yang lainnya? Tiba-tiba seseorang memikirkan sesuatu. Bersemangat. Orang-orang di sekitar saya mulai berbisik. Lao Zhang mengetuk meja untuk memberi tanda pada teman sekelasnya untuk diam. Kemudian mulai berbicara tentang Jiang Haoqi 708 poin. Para siswa di bawah panggung mulai berdiskusi lagi. Beberapa teman sekelas perempuan gemetar heboh di samping mereka. Lengan teman sekelas. Setelah Song Jingming mengkonfirmasi bahwa dia tidak salah mendengar. Dengan sepotong sumpit di wajahku. Bangun perlahan dari tempat dudukmu. Silakan dan dapatkan kertas ujian secara bersamaan. Dia melirik lagi pada gerakan terakhir. Lalu dia melirik Gu Qinghan sambil tersenyum. Saya baru saja kembali ke tempat duduk saya. Lao Zhang mulai membaca kertas ulangan terakhir di tangannya. Gu Qinghan.